2641. Seiring berjalannya waktu, kendali Luming atas dua jenis seni sihir yang tidak lengkap menjadi semakin dalam. 2 bulan kemudian, keterampilan senjata Luming tidak lengkap, dan kemudian membuat terobosan, mencapai level keempat dengan 1 pukulan. Dan keterampilan sayap Peng juga berlatih ke tingkat kedua. Itu tidak cukup, kita harus berlatih ke tingkat yang lebih tinggi. Luming berbisik. Sejujurnya, dia masih di bawah tekanan kali ini. Tidak mudah menjadi yang pertama tanpa memperlihatkan kekuatan dominasi. Ginseng, Huya, dan YANGCHONG semuanya mengendalikan keberadaan kekuatan dewa, dan pemahaman mereka tidak akan pernah rendah. Tidak mudah untuk mengalahkan mereka. Alasan utamanya adalah prestasi Luming terlalu rendah. Huya dan yang lainnya adalah semua pencapaian yang ditekan di ranah roh virtual. Luming hanyalah kaisar bintang 7. Dengan tidak adanya formula kata perang, keuntungan Luming tidak akan terlalu besar. Bagaimanapun, kekuatan-kekuatan ilahi sangat kuat. Oleh karena itu, jika kamu ingin mengalahkan lawan dalam premis kultivasi terbelakang, keterampilan sihir yang tidak lengkap, itu sangat penting. Luming terus berlatih. Waktu terus berjalan hari demi hari. Pada hari ini, sesosok tiba-tiba muncul di luar angkasa semua jiwa. Sosok ini, seorang wanita cantik parubaya, terlihat berusia lebih dari 40 tahun, namun tetap menawan. Dia hanya berhenti di luar angkasa dan melihat semua roh. Aku tidak menyangka ada anggota keluarga aku di wilayah Qintianxing ini. Sepertinya dia belum dewasa, dia seharusnya keturunan dari keluarga kami yang telah tinggal di pengasingan. Jumlah kelompok etnis aku langka. Sejak aku bertemu mereka, aku akan membawa mereka kembali dan mengolahnya dengan baik. Setelah itu, wanita parubaya itu melangkah keluar. Saat berikutnya, dia muncul langsung di jalan di kota roh. Kecepatannya luar biasa. Apalagi di jalan, sepertinya tidak ada yang tahu bagaimana penampilan wanita parubaya itu, seolah-olah dia pernah ke sana. Di antara orang-orang ini, ada keberadaan alam dewa. Mata wanita parubaya itu menatap sebuah penginapan, yaitu penginapan tempat tinggal Luming. Saat berikutnya, dia melangkah keluar dan muncul langsung di sebuah ruangan. Ruangan ini adalah tempat budidaya gelembung. Bubble telah mengikuti Luming untuk datang ke sini dan berlatih di ruangan ini. Pau-Pau awalnya berlatih dengan mata tertutup. Tiba-tiba, dia membuka matanya dan melihat wanita parubaya berdiri di depannya, menatapnya dengan rasa ingin tahu. Gelembung itu sangat ketakutan sehingga dia bangkit dan lari. Namun, dia menemukan bahwa dia tidak bisa bergerak dan dipenjara di udara. Bakatnya luar biasa, tapi itu adalah batu giok yang langka. Jika diukir, itu akan menjadi cemerlang. Wanita parubaya itu melihat gelembung itu dengan hati-hati, dan semakin dia melihat, semakin puas dia. Kamu, siapa kamu? Kenapa memberiku rasa keintiman? Gelembung berkedip dan berkata, sekarang, sebaliknya, dia tidak takut, dan masih dalam kecantikan parubaya, merasakan keintiman. Kamu dan aku dari ras yang sama, tentu saja kamu memiliki rasa keintiman. Wanita parubaya itu tersenyum, lalu bentuk tubuhnya berubah dengan cepat. Saat berikutnya, tikus roh ruang waktu muncul di udara. Tikus ruang dan waktu. Wanita cantik parubaya, juga merupakan tikus roh ruang dan waktu. Kamu. Gelembung itu berkedip keras. Ini adalah pertama kalinya dia melihat tikus roh ruang waktu lainnya, dan langsung merasa lebih dekat. Anak kecil, kamu tidak boleh kembali ke kelompok etnis. Sekarang, aku akan membawamu ke kelompok etnis Hui. Disitulah kamu harus tinggal, dan bakatmu benar-benar bisa ikut bermain. Wanita cantik parubaya itu telah menjelma menjadi wujud manusia lagi. Denganmu orang Hui, aku. Gelembung bergumam. Sejujurnya, dia benar-benar ingin pergi dengan wanita parubaya ke kelompok tikus luar angkasa dan bertemu orang lain dari ras yang sama. Namun, dia tidak tahan dengan Luming. Aku harus mengucapkan selamat tinggal kepada saudara Luming sebelum aku bisa pergi bersamamu. Akhirnya, gelembung itu menggigit giginya. Meskipun dia enggan berpisah dengan Luming, dia menemukan bahwa prestasinya terlalu rendah untuk membantu Luming. Bahkan prestasi Dandan melampaui dia. Oleh karena itu, dia tetap memutuskan untuk meningkatkan kekuatannya dengan wanita parubaya berkebangsaan Hui terlebih dahulu, baru kemudian keluar. Selamat tinggal, itu mudah. Wanita parubaya itu menunjukkan ekspresi bahagia, matanya menyapu. Yah, ada kura-kura dunia di sini. Keluarga kita dan kura-kura dunia memiliki hubungan yang dalam. Lebih baik membawa kura-kura dunia ini ke kelompok kura-kura dunia bersama-sama. Wanita parubaya itu berbisik, lalu melambaikan tangannya dan membawa gelembung ke kamar Dandan. Pada saat ini, kepala Dandan, menggantung kartu giok, sedang melatih keterampilan sihir yang tidak lengkap di ruang mimpi. Bangun! Suara wanita parubaya itu keluar dari mulutnya. Nes, apa yang terjadi? Ini juga akan rusak, aku sedang berlatih.
Ketika aku bangun, aku akan berteriak dan melihat seorang wanita cantik parubaya. Saat melihat seorang wanita parubaya, rambut Dan meledak, dan dia segera mundur. Namun, seperti sebelum gelembung, dia menemukan bahwa dia tidak bisa bergerak. Dan, ini adalah tetua keluarga kita. Gelembung memperkenalkan wanita cantik parubaya. Ternyata itu adalah pendahulu dari keluarga tikus roh ruang waktu. Hati Dan tergerak. Anak kecil, kamu tidak muda. Kamu harus tahu banyak dari warisan darah. Di alam semesta yang luas, ada banyak asal-usul antara kura-kura dunia dan tikus roh ruang dan waktu. Maukah kamu ikut denganku? Aku akan membawamu kembali ke klan kura-kura dunia. Kata wanita parubaya itu. Ya, tentu saja. Kursiku, tidak, aku akan melakukannya dalam 10.000. Dan langsung setuju, kepala puasa. Di mana dia tidak mau. Selama dia bisa kembali ke klan kura-kura dunia, dia bisa dipromosikan lebih cepat. Di mana dia harus bergabung dengan 13 sekte Kintian. Dan, aku ingin mengucapkan selamat tinggal pada saudara Luming. Jalur gelembung. Ya, ucapkan selamat tinggal pada orang itu. Dan mengangguk. Kemudian, wanita parubaya dengan 2 orang, datang ke kamar Luming, sebuah suara keluar, Luming juga terbangun. Apa yang sedang terjadi? Luming juga sedikit bingung. Dia berkelahi dengan binatang buas, dan tiba-tiba dia keluar dari ruang mimpi. Kamu. Begitu dia melihat wanita cantik parubaya itu, mata Luming membeku dan pikirannya berputar di dalam hatinya. Apakah orang ini yang membiarkannya keluar dari ruang mimpi? Kakak Luming, ini nenek moyang kita. Gelembung menarik lengan Luming. Penatua dari keluarga tikus roh ruang dan waktu. Luming tergerak. Dia telah mendengar dari Zulong. Ada beberapa dari 10 binatang perang teratas di alam surga, yang bukan berasal dari alam surga, tetapi berasal dari alam semesta yang luas. Kura-kura dunia, tikus ruang waktu, dan semut roh kudus semuanya berasal dari alam semesta. Apakah ini leluhur dari keluarga tikus roh di alam semesta? Luming, ini seperti ini. Dan memberitahu kami tentang pertemuan mereka dengan kelompok wanita cantik parubaya berkebangsaan Hui. Itu hal yang bagus. Luming tersenyum. Secara alami, dia tidak akan keberatan. Hanya dengan wanita cantik parubaya yang kembali ke kelompok etnis, dan gelembung, kita dapat memiliki masa depan yang lebih baik. Ikuti dia dan kamu akan kehilangan bakat kamu. Subscribe Penatua. Kakak Luming, aku akan kembali menemuimu ketika aku memiliki latihan yang sukses di masa depan. Gelembung beberapa tidak menyerah jalan. Sejak usia sangat muda, dia mengikuti Luming, tentu saja sedikit enggan. Silakan, teruskan dan berlatih keras. Di masa depan, aku akan mengunjungimu juga. Luming tersenyum. Meski tidak menyerah, ia juga paham bahwa berpisah adalah pilihan terbaik. Si kecil itu baik, dia memiliki bakat tinggi dan peluang yang dalam. Di masa depan, alam semesta mungkin tidak memiliki tempat tanpamu. Wanita parubaya itu menatap Luming, seolah dia bisa melihat menembus Luming. Di matanya, dia juga menunjukkan sedikit keterkejutan. Luming tersenyum pahit di dalam hatinya. Dia tahu bahwa wanita cantik parubaya ini telah mencapai tingkat kultivasi yang luar biasa. Sebagian besar rahasianya akan diketahui oleh pihak lain. Aku tidak tahu apakah dia telah menemukan formula kata perang. Luming berpikir sendiri. Kata perang pernah digunakan oleh Baya. Bahkan jika diletakkan di alam semesta, itu adalah harta yang berharga. Banyak orang besar akan memperjuangkannya. Jika ditemukan oleh seorang wanita parubaya, aku tidak tahu konsekuensinya. Tetapi pada saat ini, Luming menemukan bahwa kata perang di laut telah menyusut dengan cepat dan berubah menjadi ratusan juta kali lebih kecil dari debu. Sepertinya dia juga takut dengan penemuan wanita parubaya. Untungnya, wanita parubaya itu sepertinya tidak menemukan perbedaan apapun. Anak kecil, kamu juga ditakdirkan dengan keluargaku, aku akan membantumu. Setelah itu, wanita parubaya itu melambaikan tangannya dan memaksa masuk ke tubuh Luming. Seketika, Luming merasa bahwa semua kekuatan di tubuhnya harus diringkas menjadi aliran, mencapai kesatuan 10.000 yuan dan menyalakan api ilahi. Terima kasih banyak. Luming berterima kasih dan tahu bahwa pihak lain membantunya. Selamat tinggal. Wanita parubaya itu melambaikan tangannya dan mengambil dan gelembung itu langsung menghilang. Selamat tinggal. Luming berbisik, lalu duduk bersila dan mulai berlatih. Ledakan. Di tubuhnya, kekuatan dominasi bergolak, seperti air sungai yang mengalir. Awalnya, ada jejak kekuatan dunia dalam kekuatannya. Tapi sekarang, jejak kekuatan dunia ini sepenuhnya dilebur oleh kekuatan dominasi dan sepenuhnya diubah menjadi kekuatan dominasi. Di meridiannya, tidak ada yang lain selain kekuatan untuk mendominasi. Awalnya, Luming ingin mencapai langkah ini, butuh waktu untuk memolesnya. Dia memperkirakan bahwa itu akan memakan waktu setidaknya 10 tahun.
Namun, dengan bantuan kekuatan wanita parubaya itu, dia langsung menerobos. Pil penenang. Luming mengeluarkan beberapa pil penenang dan menelannya. Ledakan. Kekuatan dominasinya, dengan bantuan pil konsentrasi, secara gila-gilaan menyatu menuju bidang eliksir. Dan kemudian terus-menerus dikompresi, terus-menerus dikompresi. Kompres ulang. Pada akhirnya, semua kekuatan dominasi menyatu menjadi satu kelompok di dantian, terus-menerus dikompresi. Ketika dikompresi secara ekstrim, kekuatan dominasi telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Tiba-tiba, nyala api menyebar di permukaan kekuatan dominasi. Tetapi nyala api mulai menyala, dan segera nyala api mulai menyala. Api suci. Ini adalah api ilahi yang terdiri dari kekuatan ilahi. Keberhasilan Luming dalam menyalakan api dewa berarti dia telah melangkah ke kondisi setengah dewa, dan segera semua kekuatan dominasi telah berubah menjadi gumpalan api dewa. Luming secara resmi melangkah ke alam dewa. Sekarang, tentu saja, itu hanyalah gumpalan api ajaib. Selanjutnya, kita perlu terus memperkuat api dewa, dan akhirnya, kita bisa mengisi seluruh tubuh dengan kekuatan dewa. Dengan bantuan kekuatan ilahi, tubuh fisik akan menyelesaikan transformasi dan berubah menjadi tubuh ilahi. Saat itu, dia melangkah ke ranah dewa perang dan menjadi dewa. Coba kekuatannya. Hati Luming tergerak, dan apinya menyala. Lapisan tipis Divine Power memenuhi telapak tangannya. Mendesis. Luming memotong tangannya melalui kehampaan dan mendesis. Kekuatan ilahi, kekuatan mendominasi kekuatan ilahi, memang jauh lebih kuat daripada kekuatan dominasi. Senyum Luming. Sekarang, meski hanya ada segumpal api suci di tubuhnya, jumlahnya sangat kecil, tapi itu adalah kekuatan yang mendominasi, yang jauh lebih kuat dari kekuatan sebelumnya. Kekuatan tempur Luming telah ditingkatkan daripada menurun. Untuk penilaian putaran berikutnya, Luming lebih percaya diri. Melangkah ke demigod, selangkah lagi dari keadaan virtual. Luming yakin bahwa meskipun dia tidak memiliki kekuatan untuk mendominasi seluruh kekuatan dewa, dia akan mampu menekan semua pahlawan. Dia masih memiliki kepercayaan diri ini. Selanjutnya, Luming menelan beberapa pil penenang, mengkonsolidasikan alam sepenuhnya, dan kemudian memasuki ruang mimpi lagi untuk berlatih. Dalam 2 tahun ini, mereka bebas masuk dan keluar dari ruang mimpi. Waktu berlalu, 2 tahun, dalam sekejap. Ruang impian, tempat pencobaan, di dataran. Mengaum. Setidaknya ada selusin hewan liar dari 4 tingkat alam roh virtual, membunuh siang Luming. Namun, Luming bergerak seperti batu terbang di langit. Dia dengan mudah menghindari serangan lebih dari selusin hewan liar, lalu menikam mereka dengan tombak panjang. Puff. Dalam sekejap, selusin hewan liar yang setara dengan 4 tingkat negara bagian Susen dibunuh oleh Luming. Peng Yisu telah mencapai tingkat ke-6, dan teknik senjata semacam itu juga telah mencapai tingkat ke-6. Luming tersenyum. Inilah yang dia dapatkan dalam 2 tahun terakhir. Keterampilan sihir, semakin banyak latihan ke belakang, semakin sulit untuk ditingkatkan. Namun, setelah 2 tahun, Luming melatih kedua jenis keterampilan sihir yang tidak lengkap tersebut ke tingkat ke-6. Jika kecepatannya tersebar, aku tidak tahu berapa banyak orang yang akan ketakutan. Tidak ada keraguan bahwa pemahaman Luming termasuk yang teratas. Jika tidak, ketika dia berada di surga, dia tidak akan dapat menciptakan keajaiban, mengendalikan berbagai hukum terkuat pada saat yang bersamaan, dan akhirnya mengembangkan cara dominasi. Berdengung. Pada saat ini, langit, garis cahaya jatuh, menutupi semua orang, tubuh mereka menghilang, saat berikutnya, mereka muncul di sebidang platform batu. Platform batu ditangguhkan di udara, dengan hampir 2000 platform batu di sekitar platform pertempuran besar. Di sini, ini masih ruang impian. Saat ini, sesosok muncul di atas platform pertempuran. Tokoh ini adalah moderator yang dipilih oleh 13 sekolah untuk memimpin penilaian. Saat ini, di ruang terbuka semua jiwa, sekali lagi penuh dengan orang. Mata semua orang, semua melihat ke langit. Di langit, ada layar besar, yang sepenuhnya mencerminkan situasi di ruang mimpi. Setiap orang dapat melihat persaingan di ruang impian melalui layar ini. Di ruang mimpi. Sosok di langit di atas platform pertempuran adalah seorang pria parubaya. Matanya menyapu aula dan suaranya terdengar. Jika kamu bisa memasuki babak kedua, kamu semua adalah elit di wilayah Qintianxing. Kamu sudah memenuhi syarat untuk bergabung dengan 13 sekolah Qintian. Namun, selanjutnya, kamu juga harus tampil dengan baik. Semakin baik kamu tampil, kamu secara alami akan dihargai oleh 13 sekolah Qintian. Di masa depan, kamu akan diperlakukan lebih baik. Apakah kamu mengerti? Pria parubaya. Memahami. Semua orang meraung dan mata mereka panas. Subscribe Penatua.
Meskipun mereka telah memasuki 13 sekte Qin dan Tian, mereka harus tampil dengan baik jika ingin memenangkan masa depan yang lebih baik. Jika kamu bisa dilihat oleh orang besar, itu juga bisa membubung ke langit. Mata semua orang panas. Sekarang, mari kita undang para tetua dari 13 sekte. Pria besar itu membuka mulutnya dan mengepalkan tangan ke kekosongan. Tinggi di langit, tiba-tiba ada cahaya yang bersinar, dan kemudian, sebuah bayangan, tiba-tiba muncul. Ada 13 kelompok orang, masing-masing kelompok, 3 atau 4 orang, 4 atau 5 orang, laki-laki dan perempuan, tua dan muda. Ini adalah master dari 13 sekolah Qin Tian. Banyak orang kaget, diam-diam bersumpah, tunggu dulu, harus tampil bagus. Nah, sekarang kita mulai kompetisinya. Tadinya kalian ada 2000, tapi sekarang hanya 1999 orang, dan salah satu dari mereka belum datang, tapi tidak masalah. Kompetisi nanti random, jimat batu giok akan bersinar secara acak. 2 orang mana yang berkedip pada saat yang sama, kedua orang itu akan pergi. Pria parubaya itu mengumumkan. Lu Ming tersenyum, yang kurang tentu saja adalah dandan. Bersenandung, bersenandung. Tiba-tiba, jimat giok di atas kepala 2 orang tiba-tiba berkilauan, seperti 2 bintang. Kalian berdua, pergi berperang. Pria parubaya. Kedua pemuda itu, yang satu adalah pemuda ular, yang lainnya jenius kumbang kura-kura. Klan kulit kura-kura, di tempat lain, sama dengan Teran, tetapi ada tambahan kulit kura-kura di bagian belakang, yang terkenal dengan pertahanannya. Kedua pria itu saling memandang, keduanya memancarkan cahaya dingin, dan kemudian melompat ke peron pada saat yang sama, saling berhadapan. Wah! Pemuda manusia ular, pertama-tama, menginjak kakinya, dan tubuhnya seperti kilat. Dia membunuh pemuda kura-kura. Di tangannya, cahaya pedang dan kilat menusuk pemuda kura-kura itu. Serangan ular orang, cepat akurat kejam. Namun, pemuda kumbang kura-kura tidak panik, tubuhnya dipenuhi dengan sihir abu-abu, dan kemudian, anggota badan dan kepalanya langsung ditarik ke dalam cangkang kura-kura. Kapan? Pedang pemuda pria ular itu menusuk cangkang kura-kura, dan percikan api menyembur kemana-mana. Cangkang kura-kura baru saja terguling 2 kali, dan tidak terjadi apa-apa. Apakah berguna bersembunyi di cangkang? Lihat aku memecahkan cangkangmu. Orang-orang ular muda acuh tak acuh dan membuka mulut mereka, dan pedang panjang mereka terus-menerus digunakan. Mereka membunuh anak muda kumbang kura-kura. Namun, setiap pedang terpotong di cangkang kura-kura, dan tidak ada yang salah dengan cangkangnya. Terlebih lagi, ketika pihak lain menunjukkan kekurangannya, Asosiasi Pemuda Kulit Penyu memadatkan senjata panjang dan menembakkannya, memaksa orang-orang ular mundur. Kamu yang kalah. Dari cangkang ular, seorang pemuda bisa ditembak langsung dari cangkang ular. Orang ular muda hanya bisa melarikan diri. Beberapa Tian Jiao, yang menonton di satu sisi, tampak khawatir. Kekuatan pertahanan kumbang kura-kura terlalu luar biasa untuk dihadapi. Kecuali kekuatannya jauh lebih kuat darinya, jika kekuatannya sama, seringkali bukan lawan dari pihak lain. Benar saja, setelah puluhan gerakan, orang-orang ular muda itu tertabrak dan terbang keluar dari platform pertempuran. Pemuda ular, tersingkir. Pemuda berkebangsaan Kujia telah meraih kemenangan. Suang-suang mundur dari platform pertempuran, dan kemudian 2 orang muda menyala di platform untuk bertarung. Sejujurnya, mereka yang bisa sampai ke titik ini semuanya adalah master. Hampir semua kekuasaan yang dikuasai adalah kekuasaan raja. Hanya sedikit dari mereka yang memiliki pemahaman yang sangat baik. Dengan kekuatan sihir biasa dan keterampilan sihir yang tidak lengkap, mereka bisa sampai ke langkah ini. Pertempuran berlanjut dan orang banyak menyaksikan. Di kota semua jiwa, orang juga bisa melihat dengan jelas dengan layar itu. Maple ada di atas panggung. Tiba-tiba, Situ Haonan berseru girang. Aku melihat 2 orang melompat ke platform pertempuran, salah satunya adalah Situ Feng. Master Pavilion Yun Feng, serta orang-orang Sungai Bintang Kerusuhan, memberikan perhatian khusus. Pula, dalam penilaian pemecahan menara yang dilakukan oleh Master Pavilion Yun Feng, Situ Feng adalah yang pertama, dan penampilannya paling cemerlang. Dia dianggap sebagai harapan Sungai Bintang yang bergejolak. Mereka semua ingin melihat penampilan seperti apa yang dimiliki Situ Feng. Ayo pergi. Situ Feng, membawa satu tangan, memadatkan pedang, mulut ringan. Jika kamu ingin berurusan denganku dengan satu tangan, jadilah sombong, maka kamu akan kalah. Sisi lain membuka mulutnya dengan dingin, dan jejak warna ganas muncul di matanya. Dia bergegas menuju Situ Feng, dan tinjunya terus-menerus dibombardir. Sihir yang tidak lengkap, level ketiga. Begitu pihak lain bergerak, Lu Ming dapat melihat bahwa keterampilan sihir pemuda yang tidak lengkap telah mencapai tingkat ketiga, yang dapat dianggap baik. Sihir yang tidak lengkap hanyalah level ketiga. Itu sia-sia. Situ Feng mencibir dengan dingin dan memotong pedang di tangannya.
Setelah pedang dipotong, selusin lampu pedang muncul, menutupi satu sama lain dari segala arah. Pemuda itu terkejut dan mencoba melawan, tetapi cahaya pedang di situ tangan Feng tiba-tiba melambung, dan lebih dari 10 pedang bergabung menjadi satu. Puff! Cahaya pedang menghilang, dan lawan langsung terbelah dua. Tubuh, yang terbelah menjadi dua, menghilang menjadi energi dan kemudian mengembun pada platform di sekitar platform. Wajahnya pucat dan matanya ketakutan. Meski terbunuh di ruang mimpi tidak akan benar-benar jatuh, tapi perasaan itu memang benar adanya. Jika dia di luar, dia sudah mati. Dia ketakutan. Seberapa kuat, keterampilan sihirnya yang tidak lengkap telah mencapai tingkat keempat. Dan itu pasti puncak keempat, mengerikan, mengerikan. Dengan tingkat kekuatan sihir yang sama dan prestasi yang sama, orang biasa tidak bisa menghentikan pedangnya. Banyak orang terkejut. Situ Feng tangan, biarkan banyak orang menghadapi bermartabat. Sihir yang tidak lengkap, puncak keempat, yang sangat tinggi. Tahukah kamu, keterampilan sulap yang tidak lengkap, semakin tertinggal, semakin sulit untuk dilatih. Meski sudah 2 tahun berlalu sejak putaran pertama penilaian, kebanyakan orang masih berada di level kedua dan ketiga. Ini pertama kalinya kami mencapai level keempat. Apalagi ini masih puncak keempat. Tidak jauh dari yang kelima. Berapa banyak orang yang menjadi lawan jika kita bekerja sama dengan kekuatan Dewa Pinwang dari Situ Feng? Tidak buruk. Seorang lelaki kuat dari 13 sekolah Qintian, mengangguk sambil tersenyum, memandang Situ Feng, dan tersentuh. Orang kuat dari klan lain juga melihat Situ Feng beberapa kali. Dalam beberapa tahun, dapatkah keterampilan sihir yang tidak lengkap, berlatih ke puncak keempat, pemahamannya sangat tinggi. Hahaha, kakak sangat kuat. Jika Luming bertemu kakak, dia tidak bisa menghentikan pedang. Di luar, Situ tertawa dan tertawa. Situ Haonan juga sangat senang. Kakak Situ, selamat. Tadi ada 13 tokoh hebat yang memuji mereka. Jarang ada 13 tokoh hebat yang dilebih-lebihkan. Kang Ji juga tertawa dan tersanjung. Meskipun dia cemburu sampai mati, tapi sekarang, dia secara alami ingin berteman dengan Situ Haonan dan dengan kuat menggenggam sekutu ini. Ya, saudara Situ, itu normal bagimu untuk bergabung dengan 3 tuan dari 13 sekolah dinasti Qin bahkan jika kamu sangat berbakat. Iri. Para pemimpin pasukan lain dalam kerusuhan Star River saling memuji dan ingin mengambil kesempatan untuk menjalin hubungan baik dengan Situ Haonan. Mulut Situ Haonan penuh dengan tawa. Subscribe Penatua. Bagaimana menghadapi mata si Feng? Hanya beberapa orang, tenang dan tidak tergerak. Luming, kuharap kamu tidak bertemu denganku. Pada saat ini, Situ Feng melihat ke arah Luming, memberikan suara kepada Luming, lalu melompat dan terbang ke peron batu. Aku berharap bisa bertemu denganmu. Luming samar-samar tersenyum dan menanggapi dengan sebuah kalimat, yang membuat mata Situ Feng meledak dengan cahaya dingin. Persaingan, lanjutkan. Satu persatu. Segera setelah itu, giliran si Yanjun. Cantik, kamu terlihat sangat cantik, aku tidak tahan menyakitimu, lebih baik kamu mengaku kalah. Lawan si Yanjun, seorang pemuda yang agak tampan, memandang si Yanjun dengan main-main. Sua. Si Yanjun memulai secara langsung, dan cahaya pedang meledak dan menutupi sisi lainnya. Keahlian sihir pihak lain yang tidak lengkap hanya untuk menumbuhkan, tampaknya kita semua meremehkan pemberontakan Star River. Luming menunjukkan kekuatannya, yang mengejutkan banyak orang. Bahkan orang-orang hebat dari 13 sekte dinasti Qin agak terkejut. Jelas, mereka tidak menyangka akan ada beberapa karakter bagus berturut-turut, yang di luar dugaan mereka. Awalnya, mereka sama sekali tidak memperhatikan Sungai Bintang Kerusuhan. Mereka mengira Sungai Bintang Kerusuhan tidak akan sombong. Oleh karena itu, dalam beberapa tahun terakhir, 13 sekolah pembelajaran tidak terbuka untuk Sungai Pemberontakan Bintang. Kali ini, hanya atas keinginan seorang tokoh besar di 13 sekte dinasti Qin dia mengatakan bahwa dia juga terbuka untuk Sungai Bintang yang memberontak. Itu sebabnya dia merekrut murid kali ini dan terbuka untuk Star River yang memberontak. Sepertinya di masa depan, kita harus lebih sering pergi ke Sungai Bintang yang bergolak, dan mungkin akan ada bibit yang bagus. Master dari 13 sekolah Qintian memiliki ide yang berbeda di benaknya. Tingkat keempat dari keterampilan sihir yang tidak lengkap, tampaknya tidak terlalu sulit untuk berhasil dikultivasi. Di luar, Fazu berkata sambil tersenyum bahwa suaranya sengaja ditinggikan dan sampai ke telinga Kang Ji dan Situ Haonan. Kang Ji dan Situ Haonan mendengus dingin, wajah mereka suram. Aku tahu bocah ini sangat berbakat, dia seharusnya sudah dibunuh sejak lama. Situ Haonan menggertakkan giginya. Pada awalnya, ketika mereka mengepung dan membunuh Fazu di Chenjindao Bintang Beixiang, Luminglah yang tiba-tiba berlari keluar dan memberikan Fazu artefak berukuran sedang 7 tingkat, sehingga Fazu membalikkan situasi perang. Aku tahu bahwa bakat Luming sangat tinggi sehingga dia menjadi pesaing Situ Feng.
Dia seharusnya membunuh Luming dengan seluruh kekuatannya hari itu. Tapi sekarang, sudah terlambat, dan mereka menyesalinya. Jangan khawatir, Maple pasti lebih jauh darinya pada akhirnya. Si Tu Haonan menggertakkan giginya. Setelah membunuh lawannya, Luming kembali ke platform pertempuran. Ketika banyak orang memandangnya, mereka semua menunjukkan kewaspadaan dan jelas menganggapnya sebagai lawan yang mengancam. Menarik, sangat menarik untuk membunuh seperti ini. Gigi harimau, saat melihat Luming, menunjukkan jejak warna yang ganas. Kompetisi berlanjut. Beberapa orang di lapangan, berkelahi. Sebagian besar orang, begitu mereka bergerak, menggunakan kekuatan penuh mereka untuk mengeluarkan kekuatan tempur puncak mereka. Mereka mengerti bahwa orang-orang dari 13 sekte Qintian sedang menonton. Semakin baik kinerja mereka, semakin mereka akan disukai. Bahkan jika mereka dikalahkan oleh lawan mereka, mereka dapat dihargai selama mereka tampil cukup baik. Putaran pertama kompetisi, total hampir 1000, penuh setengah bulan sebelum semuanya berakhir. Selain Dandan, ada 1999 orang yang mengikuti 999 kontes, dan salah satunya dipromosikan langsung di udara. Masuk babak kedua, total 1000 orang, terus jalan sebelumnya, berpasangan. Memasuki babak kedua tentu persaingan semakin ketat, karena yang bisa masuk babak kedua semuanya master. Ada perang besar yang sedang terjadi. Segera, giliran Si Tu Feng. Si Tu Feng sangat kuat, keahlian sihir puncak keempatnya pecah dan dengan mudah mengalahkan lawannya. Segera setelah itu, giliran Xian Yanjun dan Xian Yanxing, tetapi keduanya jelas tidak menggunakan kekuatan penuh mereka. Mereka berpura-pura berjuang dengan lawan mereka selama puluhan langkah sebelum mereka mengalahkan lawan mereka. Subscribe Penatua. Tidak lama setelah Xian Yanxing dan Xian Yanjun, giliran Tong Xier. Setelah pertarungan sengit, Tong Xier pun berhasil mengalahkan lawannya. Setelah itu, tembakan Luming, tentu saja juga dengan mudah mengalahkan lawan. Misalnya, Huya, Jinseng, Yang, Ling Huye, dan lainnya semuanya dengan mudah membunuh lawannya tanpa ketegangan. Setelah putaran kedua, 500 orang dipromosikan. Kemudian 500 orang memulai putaran ketiga. 500, 250. Babak ini, Si Tu Feng masih menang, tetapi Xian Yanjun dan Xian Yanxing, masing-masing, dikalahkan oleh lawan mereka dan berhenti di sini. Luming, apa yang aku latih adalah keterampilan dari kehidupan lampau. Tidak nyaman untuk mengekspos terlalu banyak. Kembali ke Sitai, Xian Yanxing menyampaikan pesan kepada Luming. Luming mengangguk. Dia menduga bahwa kehidupan masa lalu Xian Yanxing, atau kehidupan Xian Yanjun saat ini, mungkin luar biasa. Mereka tidak berani mengekspos terlalu banyak. Apakah mereka musuh? Dalam benak Luming, dia mengalihkan pikirannya. Xian Yanxing, hal-hal lain, tidak akan bersembunyi darinya, tetapi ketika datang ke kehidupan lampau, Xian Yanxing tidak ingin mengatakan lebih banyak setiap saat. Apakah karena ada musuh besar? Semakin Luming berpikir, semakin besar kemungkinannya. Kehidupan masa lalu Xian Yanxing dan Xian Yanjun mungkin sangat penting. Karena kehidupan lampau dan kehidupan ini melibatkan reinkarnasi. Bagaimanapun, sejauh yang diketahui Luming, tidak ada yang bisa bereinkarnasi. Bisakah Tuhan melakukannya? Pada saat surga, itu seperti membunuh hati dan terbangun dari darah Luming. Itu sama sekali bukan reinkarnasi. Karena Sixin Sengzu tidak mati sama sekali, hanya setetes darah, bersembunyi di dalam darah keluarga Luming. Terlebih lagi, ketika Dandan tidak bereinkarnasi, dia terluka parah, berubah menjadi telur, dan terlahir kembali di Nirvana. Reinkarnasi, cukup misterius dan misterius. Kehidupan Xian Yanjun dan Xian Yanxing sebelumnya, yang bereinkarnasi pada saat yang sama, kemungkinan besar memiliki musuh besar. Terlebih lagi, musuh besar mereka kemungkinan besar adalah musuh alam semesta. Luming banyak memikirkannya, dia mengerti bahwa Xian Yanxing tidak ingin membicarakannya lebih jauh. Kemungkinan besar dia tidak ingin melibatkan dia dan Lu Shen Huang. Kekuatanku terlalu rendah, Xiao Qing, suatu hari, aku akan menjadi puncak alam semesta, biarkan kamu tidak lagi ragu. Luming bersumpah dalam hatinya. Setelah Xian Yanxing dan Xian Yanjun gagal, Tong Xier naik ke atas panggung. Setelah pertempuran yang sulit, Tong Xier mengalahkan lawannya dengan tipis. Saat giliran Luming bermain, dia juga mengalahkan pihak lain. Jinseng, Huya dan lainnya, tentu saja tidak ada ketegangan. Di akhir babak ketiga, tersisa 250 orang. Kemudian, babak keempat dimulai. 250 orang berperang satu sama lain. Tidak ada keraguan bahwa perang lebih intens daripada di sini. Karena kebanyakan orang, kekuatan sihir yang mereka kendalikan adalah kekuatan raja, dan persaingannya adalah untuk memahami kekuatan sihir yang tidak lengkap. Babak ini, Tong Xier akhirnya berhenti.
Saat babak ini selesai, hanya Luming dan Situ Feng yang akan tersingkir dari pemberontakan. Di akhir babak, masih tersisa 125 orang. 125 orang ini, masing-masing, adalah Tian Jiao asli. Mereka semua sangat kuat dan menarik banyak perhatian. Nah, sekarang ada 125 orang. Sebagian besar dari kalian memiliki gagasan yang jelas tentang kekuatan sebagian besar dari kalian. Para pendahulu dari 13 sekte memiliki gagasan yang jelas. Hanya beberapa dari kalian yang masih mempertahankan kekuatan mereka. Tidak ada artinya melanjutkan untuk bersaing secara berpasangan. Sekarang, mari kita ubah aturan kompetisinya. Pada saat ini, pria parubaya itu mengumumkan. Ubah aturan kompetisi. Hati banyak orang bergerak. Memang hingga saat ini, selain Huya, Jinseng, YANGCHONG, Ling Huye dan beberapa orang lainnya, mereka masih mempertahankan kekuatannya. Di kompetisi sebelumnya, hampir semua yang lain telah memberikan yang terbaik untuk itu. Ada beberapa kati, bagaimana dengan bakatnya, orang-orang kuat dari 13 sekolah dinasti Qin memiliki gagasan yang jelas. Hanya buang-buang waktu untuk terus bertarung berpasangan. Sekarang, kalian berjumlah 125. Kalian akan dibagi menjadi 5 kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 25. Selanjutnya, grup yang terdiri dari 25 orang akan naik untuk bertanding. Setiap grup, 2 grup terakhir yang tersisa di atas panggung, akan dipromosikan ke 10 besar. Pria parubaya. 5 grup, 2 orang dari setiap grup, 5 grup, hanya 10 besar. Hebat akan datang. Orang-orang yang menonton dari luar terkejut. 25 orang di atas panggung pada saat yang sama pasti akan lebih luar biasa. Sekarang, kartu giok sudah menyala, ayo ke atas panggung. Pria parubaya itu mengumumkan. Begitu suaranya turun, ada kartu giok di lapangan, yang menyala. Giliranku. Saat Luming tersenyum, kartu gioknya juga menyala. Luming melangkah keluar dan melompat ke peron. Pada saat yang sama, 24 orang lainnya melompat ke atas panggung. Situ Feng, dan Yang Chong. Begitu Luming melirik, dia melihat Situ Feng dan Yang Chong, salah satu dari 3 kandidat teratas. Pada saat yang sama, mata Situ Feng juga menatap Luming, cahaya dingin menyebar. Sua, sua. Di atas panggung, tubuh mereka bersinar, dan banyak dari mereka jauh dari Yang Chong. Kekuatan Yang Chong terlalu luar biasa, sejauh ini tidak ada yang berani bertarung dengannya. Liu Ming, akhirnya kita bertemu. Mari kita perang duniai. Sesuai seleraku. Tiba-tiba, kedua sosok itu bergegas bersama, saling bertarung. Lawan aku. Perang. Kedua pria itu, seperti sekering, terus berkelahi satu sama lain. Lu Ming. Situ Feng menatap Lu Ming dan melangkah menuju Lu Ming. Peluang pembunuhan dingin dengan kuat mengunci Lu Ming. Ya, Lu Ming dan Situ Feng akan bertarung. Di luar, banyak perusuh Star River memiliki mata yang cerah. Mereka semua adalah perusuh di Xinghe dan secara alami lebih memperhatikan Lu Ming dan Situ Feng. Mereka semua ingin melihat Lu Ming dan Situ Feng, yang lebih kuat. Feng Er, kamu harus bisa membunuh Lu Ming, dan Yang Chong bersama-sama, jadilah 2 orang terakhir, masuk 10 besar. Situ Haonan meraung dan menantikannya. Wah! Kekuatan sihir Sima Feng bergejolak, mengembun menjadi pedang perang, dan seluruh orang itu seperti cahaya pedang yang terang, membunuh Lu Ming. Bersenandung. Dengan kekuatan dominasi, Lu Ming memadatkan tombak panjang, yang tersapu dan bertabrakan dengan pedang Situ Feng. Raungan sengit, kekuatan meluap di antara, sosok mundur dengan cepat, adalah Situ Feng. Situ Feng telah pensiun. Dia bukan lawan Lu Ming. Seru beberapa perusuh di Xinghe. Bagaimana ini bisa terjadi, sial. Situ Haonan dan Kang Jim meraung di dalam hati mereka dan wajah mereka muram. Situ Feng, ini kekuatanmu, mengecewakan orang. Lu Ming dengan acuh tak acuh membuka mulutnya, menginjaknya, dan dengan cepat membunuh Situ Feng. Sentakan senjata panjang, tenda tombak yang cerah, menuju Situ Feng terselubung. Sima Feng meledak dengan seluruh kekuatannya, dan mengerahkan keterampilan sihir yang tidak lengkap dari puncak keempat secara ekstrim. Namun, dia masih ditekan oleh Lu Ming dan mundur. Lu Ming, kekuatanmu sangat bagus. Awalnya aku ingin menyimpannya untuk terakhir kalinya. Sekarang, matilah. Suara acuh tak acuh Situ Feng terdengar. Begitu suaranya jatuh, kecepatannya tiba-tiba melonjak. Dalam sekejap, dia muncul di belakang Lu Ming dan menebasnya dengan pedang, secepat kilat. Subscribe Penatua. Kecepatan Sima Feng tiba-tiba melonjak. Dia muncul di belakang Lu Ming dan memotong pedangnya. Ki pedangnya yang tajam dan mengerikan membuat kulit Lu Ming tegang. Sungguh kecepatan yang cepat, itu adalah keterampilan sihir yang tidak lengkap dari kelas kecepatan. Hati Lu Ming tergerak, dia menginjaknya tiba-tiba, dan tubuhnya meledak ke depan. Kemudian dia menarik tombak panjang itu ke belakang. Bang!
Tombak menyapu roh pedang Si Tu Feng, yang membuat Luming menghindari serangan Si Tu Feng. Itu, skill sihir tipe kecepatan tidak lengkap. Si Tu Feng, sebenarnya berlatih keterampilan sihir tidak lengkap kelas kecepatan, apalagi, melihat kekuatannya, juga mencapai berat keempat. Mengerikan, benar-benar mengerikan. Hanya beberapa tahun bagi Si Tu Feng untuk mengembangkan dua jenis keterampilan sihir yang tidak lengkap ke tingkat keempat. Banyak orang kagum. Semua orang tahu bahwa Si Tu Feng telah menyembunyikan kekuatannya sebelumnya. Apa yang dia latih bukanlah satu jenis keterampilan sihir yang tidak lengkap, tetapi dua jenis. Keterampilan sihir tidak lengkap tipe kecepatan, semacam keterampilan sihir tidak lengkap tipe serangan, kombinasi keduanya, bekerja sama satu sama lain, kekuatannya akan sangat meningkat. Bahkan orang-orang hebat dari 13 sekte dinasti Qin memiliki mata yang cerah. Hanya dalam beberapa tahun, aku telah mengembangkan dua jenis keterampilan sihir yang tidak lengkap ke tingkat keempat. Pemahaman seperti ini bagus dan bagus. Aku tidak menyangka ada karakter seperti itu di Star River yang rusuh. Salah satu dari tiga kekuatan hegemonik, Bumi Jianzong, adalah seorang lelaki tua berjubah ungu, merapikan janggutnya dan menunjukkan kepuasannya. Hahaha, Feng Er juga telah melatih keterampilan sihir kecepatan yang tidak lengkap. Haha, bagus sekali. Aku tahu dia tidak akan kalah. Si Tu Haonan lebih bersemangat untuk tertawa. Dia sangat bersemangat sehingga dia tidak melihat bahwa orang kuat dari Sekte Pedang Abadi, salah satu dari tiga kekuatan hegemonik, memuji Si Tu Feng. Jelas, ini adalah tempat yang disukai Feng. Si Tu Feng memiliki peluang besar untuk bergabung dengan Sekte Pedang Abadi. Aneh kalau dia tidak bersemangat. Bunuh dia, bunuh bocah itu. Si Tu Haonan meraung di dalam hatinya. Luming, jika kamu ingin membandingkan denganku, kamu masih tertinggal jauh. Aku adalah kebanggaan pertama dalam kerusuhan Xinghe. Si Tu Feng mencibir padanya, tubuhnya berayun dan dia membunuh Luming. Dalam sekejap, ada 36 lampu pedang, memotong kunci Luming. Keterampilan sihir tidak lengkap tipe kecepatan, dikombinasikan dengan keterampilan sihir tipe serangan tidak lengkap, kekuatannya benar-benar luar biasa, yang sangat meningkatkan kekuatan tempur. Bersenandung. Luming, dipersenjatai dengan senjata panjang, menyapu dengan kekuatan menyapu. Menyentuh, menyentuh. Cahaya pedang Si Tu Feng terus-menerus rusak, tetapi cahaya pedang Si Tu Feng meledak lagi dan menebas Luming. Dalam satu tarikan napas, Si Tu Feng telah mengelilingi Luming sebanyak 37 kali dan memotong 1086 lampu pedang. Ini adalah kombinasi mengerikan dari sihir kecepatan tidak lengkap dan sihir serangan tidak lengkap. Dengan kerjasama kedua fase, Luming sepenuhnya dikendalikan dalam jarak tertentu dan hanya bisa dikalahkan secara pasif. Karena kecepatan kamu tidak secepat pihak lain, serangan itu dihindari oleh pihak lain, tetapi sulit bagi kamu untuk menghindari serangan pihak lain. Lihat berapa banyak gerakan yang bisa kamu blokir. Aku akan mati. Suara dingin Si Tu Feng menyebar, dan serangan menjadi semakin keras. Si Tu Feng, apakah ini semua kekuatanmu? Nah, itu saja. Saat ini, Luming berbicara dengan lemah. Ketika suara Luming turun, sosoknya, seperti batu yang melebarkan sayapnya, melonjak hingga 90.000 li dan naik ke langit. Setelah itu, Luming menukik dengan kecepatan luar biasa. Dia menusuk dan membunuh Si Tu Feng. Ayo, ini akan segera berakhir. Banyak orang memiliki ilusi bahwa Luming saat ini seperti batu, memangsa-mangsa. Keterampilan sihir tidak lengkap tipe kecepatan, tetapi juga merupakan keterampilan sihir tidak lengkap kelas kecepatan berat keempat. Seseorang berseru. Luming, sebenarnya juga menguasai keterampilan sihir kelas kecepatan yang tidak lengkap. Si Tu Feng, mata beku, pedang, dan senjata panjang Luming berbenturan. Rusak. Luming berbisik, tombak itu terkejut, dan dalam sekejap, 11 kekuatan besar pecah. Keterampilan kelima tidak lengkap. Pada saat ini, Luming menggunakan teknik penghi tingkat keempat dan keterampilan sihir tingkat kelima yang tidak lengkap. Tentu saja, kekuatan ilahi Luming ditutup-tutupi, dan dia tidak keluar dengan seluruh kekuatannya. Kalau tidak perlu banyak gerakan. Meski begitu, Si Tu Feng tidak bisa menolaknya sepenuhnya. Cahaya pedang runtuh, dan tombak Luming menembus kepala Si Tu Feng, membunuhnya secara langsung. Saat berikutnya, Si Tu Feng terkondensasi dari platform batu, wajah yang luar biasa. Keterampilan sihir serangan adalah yang kelima, dan keterampilan sihir serangannya telah mencapai yang kelima. Ya Tuhan, ini yang kelima. Kok bisa? Itu mengerikan, bukan? Banyak orang melihat tingkat keterampilan sihir Luming yang tidak lengkap dan berseru tak percaya. Pada saat ini, mata semua orang menjauh dari yang lain dan berkumpul pada Luming. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang mempraktikkan keterampilan sihir yang tidak lengkap ke tingkat kelima. Kamu tahu, mereka hanya memiliki lebih dari 3 tahun.
Selama lebih dari 3 tahun, mereka melatih satu skill sihir yang tidak lengkap ke level kelima, dan skill kecepatan yang tidak lengkap lainnya ke level keempat. Kecerdasan alami semacam ini terlalu menakutkan. Banyak anak muda, memandang Lu Ming, sangat bermartabat. Hanya sedikit dari mereka yang bisa tetap tenang. Bagaimana dengan kecerdasan tinggi? Jika tingkat kekuatan sucinya tidak bagus, itu tetap bukan lawanku. Mata gigi harimau lebih dingin. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Saat ini, si Tuhaonan sudah bingung dan menggosok matanya dengan kuat, tidak bisa mempercayai pemandangan di depannya. Baru saja, si Tu Feng menunjukkan dua jenis keterampilan sihir. Dia sangat bersemangat dan tertawa. Dia berpikir bahwa si Tu Feng akan menang. Namun dalam sekejap, si Tu Feng dibunuh oleh Lu Ming. Sialan, sial, bagaimana bisa kecerdasan bocah ini begitu tinggi? Kang Ji juga menggertakkan giginya. Tingkat pemahaman Lu Ming yang tinggi pasti akan dihargai oleh 13 aliran Qin dan Tian. Pada saat itu, dia sangat penting. Ola Yuan Luo tidak akan selesai. Brengsek. Kang Long juga terus mengaum di dalam hatinya, berpikir bahwa jalan surga tidak adil. Mengapa dia tidak memiliki pemahaman yang begitu tinggi? Tapi apakah tahi lalat di hatinya memiliki pemahaman yang begitu tinggi? Pada saat ini, mata orang-orang kuat dari 13 sekte dinasti Qin semuanya menjadi cerah. Skill kecepatan tingkat keempat dan skill serangan level kelima bagus. Tidak disangka itu juga dari Sungai Bintang yang bergolak. Ini bibit yang bagus. Yang kuat dari 13 sekte Qin dan Tian mulai berbicara satu demi satu, dan bahkan yang kuat dari 3 kekuatan hegemonik menunjukkan warna yang aktif. Untuk bisa mendapatkan evaluasi kekuatan dari 13 sekolah Qin dan Tian, anak muda lainnya sombong, dan mata iri mereka memerah. Kekuatan bertarung Lu Ming terlalu kuat. Aku khawatir kekuatan bertarungnya berada di urutan kedua setelah Yang Chong, Huya dan Ginseng. Ya, tidak ada yang bisa mengalahkan mereka tanpa adanya produk suci ini. Daun lingu itu, tidak tahu detailnya, perasaan itu juga penampilan yang tak terduga. Banyak anak muda yang membicarakannya, menempatkan Lu Ming di posisi kedua. Yang pertama adalah Yang Chong, Huya dan Ginseng. Tingkat kedua, Lu Ming, Ling Huye, dan tempat pertama di zona perang masing-masing di babak pertama. Subscribe Penatua. Ketika Lu Ming mengalahkan si Tu Feng, jumlah orang di platform pertempuran telah berkurang lebih dari setengahnya, 25, dan hanya tersisa 12 orang. Beberapa dari 12 orang itu masih saling bertarung. Lihatlah wajah Lu Bei. Selain itu, Yang Chong berdiri dengan tangan di punggungnya, tetapi dia belum mulai. Yang lain jauh darinya. Namamu Lu Ming. Kekuatanmu bagus, bagaimana kalau kita bekerja sama untuk membersihkan yang lain? Pada saat ini, telinga Lu Ming, terdengar suara, adalah suara Yang Chong. Jelas, kekuatan Lu Ming telah diakui oleh Yang Chong. Sekarang, dia telah mengambil inisiatif untuk menemukannya bekerja sama dan membersihkan yang lain. Dengan cara ini, keduanya bisa masuk 10 besar. Bagus. Lu Ming setuju secara langsung. Mendapat tanggapan Lu Ming, mata Yang Chong memancarkan cahaya dingin, melangkah keluar, menuju seorang pemuda. Pria muda itu sangat terkejut sehingga dia mundur. Tapi kecepatan Yang Chong tiba-tiba meningkat, muncul di depan pemuda itu, dan meledak. Ledakan. Meskipun pemuda itu mencoba yang terbaik untuk menahan pukulan itu, ketika tangan Yang Chong jatuh, tubuhnya pecah tanpa ada perlawanan. Kemudian, tubuhnya berkumpul di platform batu dan wajahnya pucat. Mengerikan. Apakah itu kekuatan dari kekuatan suci? Pria muda itu memiliki ekspresi ketakutan di wajahnya. Namun, di bawah kekuatan suci Yang Chong, dia tidak dapat menahan pukulan, dan hancur seperti tahu. Keterampilan sihir tipe kecepatan tidak lengkap, puncak keempat. Mata Lu Ming bergerak. Dia dapat melihat bahwa Yang Chong juga mengembangkan keterampilan sihir tipe kecepatan tidak lengkap, telah mencapai puncak keempat, yang lebih baik daripada keterampilan kecepatan si Tu Feng. Giliranku. Sua. Sosok Lu Ming, seperti roh, mengalir ke arah seorang pemuda, dan tombaknya ditekan seperti gunung. Pemuda itu tidak bisa menahan serangan dari skill sihir kelima Lu Ming yang tidak lengkap, dan tubuhnya langsung hancur. Di atas panggung, selain Lu Ming dan Yang Chong, ada 8 orang. Awalnya, ada beberapa orang yang berkelahi, saat ini mau tidak mau berhenti. Keduanya akan bergandengan tangan untuk membunuh kita, begitu juga kita. Ya, kami juga bergandengan tangan untuk berbagi keadaan roh yang sama. Bahkan jika mereka lebih kuat, kami berdelapan tidak akan takut pada mereka. Bergandengan tangan. Gunung santai, 8 anak muda, berkumpul bersama. Bagaimana jika kalian bergandengan tangan? Keluar dari sini. Yang Chong sangat mendominasi dan kuat. Dia membunuh mereka. Lu Ming, dari ujian lain, membunuh 8 orang itu. Ledakan.
Ledakan. Yang Chong pecah dengan seluruh kekuatannya. Kekuatan ilahi Sengpin, puncak keempat dari keterampilan sihir tipe serangan yang tidak lengkap, keterampilan sihir yang tidak lengkap tipe kecepatan puncak keempat, bersatu, menyerang seperti gelombang yang mengamuk. Lu Ming tidak mengeluarkan kekuatan ilahi secara ekstrim. Dia menggunakan teknik transformasi kekuatan sihir untuk menutupi tingkat kekuatan ilahi ke tingkat raja. Terlebih lagi, kultivasinya hanya setengah dewa, yang lebih lemah. Namun, keterampilan sihir Lu Ming yang tidak lengkap diterapkan ke tingkat kelima, yang sangat kuat. Setiap kali senjata jatuh, akan ada 11 kekuatan, satu lebih dari satu. Meskipun kedelapan pemuda itu bergandengan tangan, mereka dikalahkan oleh Lu Ming dan Yang Chong, dan mereka ditindas dan mundur. Pertempuran sudah selesai. Lu Ming dan Yang Chong adalah yang terkuat di kompetisi ini. Banyak orang menggelengkan kepala, adegan ini, tidak ada ketegangan. Tidak lama kemudian, 8 pemuda yang dipaksa turun oleh Lu Ming dan Yang Chong mengakhiri pertempuran. Lu Ming dan Yang Chong, yang akhirnya bertahan, mengunci 10 besar. Kakak terkenal, selamat. Di hadapan Kaisar, beberapa dari mereka menyanjung Kaisar. Beberapa dari mereka bahkan menyanjung Stu Haonan barusan, tetapi dalam sekejap mereka kembali menyanjung Fasu. Wajah si Haonan jelek. Masuknya Lu Ming ke 10 besar adalah masalah kepastian bahkan jika dia bergabung dengan 3 kekuatan hegemonik. Bahkan jika si Tu Feng juga bisa memasuki 3 kekuatan hegemonik, aku khawatir tingkat perhatiannya tidak sebaik Lu Ming. Bagaimana kita bisa bersaing dengan Lu Ming? Dua orang di hati, sudah ada yang bingung. Lu Ming dan Yang Chong mengunci 10 besar dan pensiun satu demi satu. Kemudian, kelompok berikutnya yang terdiri dari 25 orang datang. Kali ini, gigi harimau telah menarik banyak perhatian, dan seseorang memenangkan tempat pertama di teater tertentu pada penilaian putaran pertama. Kedua orang ini adalah yang terkuat di permukaan. Akibatnya, itu tidak terlalu terduga. Setelah pertarungan, Huya dan Tianjiao memenangkan tempat 10 besar. Kemudian grup ketiga. Di grup ini, Ginseng menang tanpa ragu. Selain itu, ada seorang wanita cantik, tak terduga, mengalahkan babak pertama keberadaan teater, memenangkan 10 besar. Kelompok keempat, Ling Huye muncul. Yang ini, membuat pameran daun rubah menunjukkan kekuatan bertarung yang mengerikan, membuat semua orang terkejut. Kekuatan sihir yang dikendalikan oleh Ling Huye hanyalah kekuatan suci biasa. Ini adalah satu-satunya di antara orang-orang yang ada. Namun, keterampilan sihir yang tidak lengkap yang dia tunjukkan barusan mengejutkan. Semacam keterampilan sihir kecepatan tidak lengkap, puncak kelima. Ini adalah jenis keterampilan sihir tipe serangan yang tidak lengkap, dan itu juga merupakan puncak kelima. Dengan kerjasama keduanya, dia langsung menang dan mengalahkan satu musuh yang kuat. Dua jenis keterampilan sihir yang tidak lengkap telah mencapai puncak kelima, sungguh menakjubkan. Benar-benar pemahaman yang mengerikan. Semua orang kagum. Yang kuat dari 13 sekte Qin dan Tian juga memiliki mata yang cerah. Untuk sekte besar seperti 13 sekte Qin dan Tian, pemahaman itu sangat penting, meskipun kekuatan ilahi yang dikendalikan oleh Huye hanyalah kekuatan ilahi biasa. Tapi apa bedanya? Ada 13 aliran Qin dan Tian, tetapi ada seni sihir. Selama kamu melatihnya ke tingkat yang sangat tinggi, tingkat kekuatan ilahi secara alami akan naik. Selama pemahamannya bertentangan dengan surga, masih ada seni magis di antara 3 kekuatan hegemonik, yang bahkan dapat mengangkat kekuatan dewa ke tingkat kualitas dewa dan kekuatan dewa. Orang kuat dari 13 sekte Qin Tian telah menghitung dalam benaknya bagaimana mengundang Ling Huye. Tentu saja, Lu Ming, Yang Chong, Ginseng dan Huya adalah semua orang yang mereka undang. Persaingan grup kelima segera berakhir. 10 besar, lahir. Namun, kompetisi akan terus berlanjut. Karena kami ingin mengadakan kompetisi, tentu saja kami harus membaginya menjadi level yang lebih tinggi dan lebih rendah. Selain itu, yang kuat dari 13 sekolah Qin dan Tian juga ingin melihat apakah ada orang yang tersisa yang mempertahankan kekuatan mereka. Selanjutnya, kalian bersepuluh akan bertarung berpasangan. Kemungkinannya juga acak. Ayo mulai. Pria parubaya itu mengumumkan. Suaranya turun, tiba-tiba, ada 2 orang, bersinar terang. Salah satunya adalah Ling Huye, dan yang lainnya adalah keberadaan yang memenangkan tempat pertama di zona perang tertentu di babak pertama. Kedua pria itu tidak banyak bicara, dan langsung pergi. Lawan Ling Huye, kekuatannya juga sangat bagus, juga mengembangkan 2 jenis keterampilan sihir yang tidak lengkap, keduanya mencapai puncak keempat, dan kekuatan sihir yang dikendalikan adalah kekuatan raja yang sangat mengerikan. Keduanya bertarung sengit selama ratusan gerakan, yang akhirnya membuat Huye menjadi lebih baik dan saling mengalahkan. Subscribe Penatua. Adegan kedua adalah giliran Lu Ming. Lawan Lu Ming juga merupakan pemain yang menduduki peringkat pertama di teater tertentu di babak pertama.
Dia juga menguasai semacam kekuatan raja yang mengerikan, dan dua jenis keterampilan sihir yang tidak lengkap, yang juga mencapai puncak keempat. Namun, Luming menunjukkan semacam keterampilan sihir yang tidak lengkap, tetapi mencapai tingkat kelima. Secara alami, pihak lain bukanlah lawan. Setelah pertarungan sengit beberapa saat, Luming menjatuhkannya dari panggung. Selanjutnya, semua lawan dikalahkan oleh Yang Sengya. Sepertinya setengah yang bisa diatur. Luming, Ling Huye, Yang Chong, Huya, Jin Seng tidak bersama. Namun, ada 5 orang yang tersisa, dan mereka pada akhirnya akan bertabrakan. Pertandingan puncak akan datang. Semuanya menantikannya. Selanjutnya, Luming, Ling Huye, Yang Chong, Jin Seng dan Huya tidak punya siapa-siapa untuk dilawan. Ini akan menjadi pertarungan. Kamu bilang, siapa yang terbaik dari 5? Menurut pendapatku, 3 yang pertama haruslah Jin Seng, Huya dan Yang Chong. Luming sedikit lebih baik dari Ling Huye, dan Ling Huye adalah yang terlemah. Aku juga berpikir bahwa meskipun Jin Seng, Huya, dan Yang Chong memiliki pemahaman yang lebih baik tentang keterampilan sihir yang tidak lengkap daripada Luming dan Ling Hu kamu, mereka telah menguasai kekuatan produk suci, dan kekuatan mereka tidak terbatas. Ya, potensi di masa depan sulit untuk mengatakan siapa yang lebih kuat. Tapi saat ini, Luming dan Ling Huye bukanlah lawan dari Yang Chong, Jin Seng dan Huya, yang menderita kehilangan kekuatan suci mereka. Banyak orang membicarakan siapa yang bisa menang. Kebanyakan orang berpikir bahwa Jin Seng, Huya dan Yang Chong harus menjadi 3 kandidat pertama. Luming dan Ling Hu kamu tidak bisa bersaing dengan mereka. Sulit dikatakan, apa Ling Hu kamu dan Luming masih punya reservasi? Tiba-tiba, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Dan pemesanan. Apakah maksudmu keterampilan sihir yang tidak lengkap yang telah mereka pelajari masih lebih dalam? Tidak buruk. Seharusnya tidak mungkin. Hanya dalam waktu lebih dari 3 tahun, cukup mengejutkan untuk dapat memahami keterampilan sihir yang tidak lengkap. Dalam sejarah, tidak banyak orang yang dapat melakukan langkah ini. Ya, aku pikir mereka seharusnya melakukan yang terbaik. Sebagian besar dari mereka menggelengkan kepala menentang, percaya bahwa Luming dan Ling Hu kamu tidak bisa menahan mereka. Ya, mari kita duel terakhir. Jika kamu memiliki 5 lagi, aku akan mengambil salah satu dari kamu dan 4 lainnya akan saling bertarung. Tinggi di udara, pria parubaya itu berbicara lagi. Kemudian, dengan lambaian tangannya, simbol batu giok di atas kepala orang bijak emas menyala. Di babak ini, Jin Seng bebas, dan 4 lainnya dapat memilih lawan mereka sesuka hati. Pria parubaya. Kompetisi ini hanyalah pemeriksaan perekrutan murid oleh 13 sekolah Qin dan Tian. Yang kuat dari 13 sekolah Qin dan Tian mengamati di sini. Oleh karena itu, tidak perlu terlalu adil, dan aturannya lebih santai. Selama mereka menunjukkan kekuatannya, siapa yang kuat dan siapa yang lemah, dan siapa yang memiliki potensi, nyatanya, kekuatan dari 13 sekolah Qin dan Tian semuanya ada di depan mata. Aku akan datang duluan. Yang Chong melompat ke platform pertempuran terlebih dahulu, dan matanya tertuju pada Luming, Huya dan Ling Huye, lalu jatuh pada Ling Huye. Ling Huye, pemahamanmu sangat tinggi, tetapi tingkat kekuatan ilahimu terlalu lemah. Bertarunglah denganku, aku akan melihat apakah kamu memiliki kekuatan tersembunyi. Jalan Yang Chong. Maumu. Daun Ling Hu melangkah keluar dari udara, telapak tangan kosong dan menggenggam, sebuah pedang panjang muncul di tangan. Ledakan. Tanpa banyak bicara, Yang Chong langsung bergerak. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan sihir merah, seperti dewa matahari. Kemarahan kekuatan ilahi barang suci, dikombinasikan dengan sihir kecepatan puncak keempat, biarkan kecepatannya cepat hingga ekstrim. Dalam sekejap, dia melintasi platform pertempuran dan mendekati daun Ling Hu. Kekuatan telapak tangannya yang keras, seperti gunung dan laut, mengalir ke arah daun Ling Hu. Keterampilan serangan Yang Chong Xuan yang tidak lengkap dan kekuatan sihirnya saling melengkapi. Mereka panas dan kejam, dan memiliki kekuatan tak terbatas. Kong! Suara pedang berbunyi, dan roh pedang membumbung tinggi ke langit. Daun rubah memotong lebih dari 10 pedang berturut-turut. Setiap cahaya pedang dipotong di atas kekuatan telapak tangan Yang Chong. Namun, cahaya pedang itu bergetar, dan kemudian, satu persatu, dikalahkan oleh kekuatan telapak tangan Yang Chong. Kekuatan telapak tangan yang mengerikan tiba-tiba meledak dan bergegas menuju daun Ling Hu. Daun Ling Hu seperti sehelai bulu, seringan apapun. Itu melayang mundur hingga mencapai tepi platform pertempuran, sehingga dapat menghindari kekuatan telapak tangan Yang Chong. Ling Huye dikalahkan. Seseorang berseru. Kekuatan ilahi Ling Huye terlalu rendah. Kekuatan ilahi biasa, tidak peduli seberapa kuat atau misteriusnya, tidak dapat bersaing dengan Roh Kudus. Memang benar bahwa meskipun keterampilan sihirnya yang tidak lengkap lebih dalam, itu tidak cukup dalam dan tetap tidak berguna. Aku berkata, dia harus menjadi yang terlemah dari 5. Banyak orang membicarakannya. Ling Huye,
Jika kekuatanmu hanya kata-kata ini, sudah berakhir. Yang Chong membuka mulutnya, dan tubuhnya seperti meteor panas. Dia bergegas ke daun Linghu. Jejak telapak tangan merah, panjang 10 meter dan lebar 10 meter, terbang menuju daun Linghu. Namun, wajah daun Linghu masih tenang, tidak ada warna panik. Dia mengangkat pedangnya, yang bergetar dengan frekuensi yang luar biasa. Wah! Kemudian, daun Linghu tiba-tiba memotong pedang, cahaya pedang, meledak, cahayanya sangat terang, dan kekuatan telapak tangan Yang Chong membombardir bersama. Ledakan. Deru teror bergema dari semua sisi. Kekuatan telapak tangan Yang Chong diblokir dan terus bergetar. Yang lebih menakjubkan adalah orang-orang melihat bahwa kekuatan telapak tangan Yang Chong sebenarnya terbelah oleh cahaya pedang daun Linghu. Menyentuh. Akhirnya, kekuatan telapak tangan Yang Chong terbagi menjadi dua, dan cahaya pedang Linghu Ye juga pecah. Diblokir. Hati orang-orang itu liar. Daun Linghu sebenarnya menghalangi kekuatan telapak tangan Yang Chong. Kekuatan sihir Yang Chong adalah produk suci dari kekuatan ilahi. Dikombinasikan dengan keterampilan sihir tidak lengkap keempat, kekuatan satu tangan luar biasa. Namun, Linghu Ye, dengan mengandalkan kekuatan sihir biasa, memblokir kekuatan telapak tangan Yang Chong. Bagaimana mungkin? Tingkat ke-6, ini adalah tingkat ke-6 dari keterampilan sihir yang tidak lengkap. Seseorang memanggil dengan tidak percaya. Ya Tuhan, Linghu Ye telah mengembangkan keterampilan sihirnya yang tidak lengkap ke tingkat ke-6. Bagaimana ini bisa terjadi? Banyak orang berseru, tidak bisa dipercaya. Tahukah kamu, Yang Chong, Jin Seng, dan Huya, yang mengendalikan kekuatan suci dari barang suci, mampu mengembangkan keterampilan yang tidak lengkap ke puncak keempat. Hanya 3 tahun untuk mencapai level ke-6. Mengerikan. Ke-6. Orang-orang kuat dari 13 sekte Qintian bersinar di mata mereka dan menatap Linghu Ye. Pemahaman yang mengerikan ini, mereka akan memutuskan. Aku tidak menyangka bahwa kamu telah mengembangkan keterampilan sihir ofensif yang tidak lengkap ke tingkat ke-6. Mata Yang Chong bermartabat. Keahlian sihir ke-6 yang tidak lengkap bisa dibandingkan dengannya. Tapi kamu masih harus kalah. Yang Chong meraung, kekuatannya meledak, dan tubuh besarnya bergegas menuju daun Linghu. Telapak tangannya terus menyembul, menekan daun Linghu. Subscribe Penatua. Yang Chong, kekuatan seluruh tubuhnya, pecah menjadi ekstrem, dan seluruh platform pertempuran ditutupi oleh kekuatan telapak tangannya. Namun, saat tangannya hendak mendarat, ia kehilangan jejak daun Linghu. Linghu Ye, awalnya berdiri di tepi platform pertempuran, tiba-tiba muncul di belakang Yang Chong. Kecepatan yang luar biasa. Banyak orang terkejut lagi. Wah, wah. Linghu Ye Changjian, siulan cahaya pedang, memotong ke Yang Chong. Kungfu Yang Chong menyusup tajam dan kekuatannya kuno. Dia membuat banyak pertahanan di sekitar tubuhnya. Pada saat yang sama, dia tiba-tiba berbalik dan melambaikan telapak tangannya. Kekuatan telapak tangannya bertabrakan dengan cahaya pedang daun Linghu, lalu mengambil kesempatan untuk menyerang daun Linghu. Namun, bentuk tubuh Linghu bergerak lagi dan menjauh dari tubuh Yang Chong dan muncul di sisi kiri Yang Chong. Sangat cepat, kecepatan ini luar biasa. Ke-6 dalam kecepatan. Seseorang berseru lagi. Apa? Hati semua orang bergetar. Sihir kecepatan, yang ke-6. Linghu Ye, bagaimana mungkin mengembangkan keterampilan kecepatan ke tingkat ke-6? Dalam waktu singkat selama 3 tahun, 2 jenis keterampilan sihir yang tidak lengkap dikembangkan ke tingkat ke-6. Pemahaman semacam ini tidak lagi dapat digambarkan sebagai abnormal. Keduanya telah mencapai tingkat kultivasi ke-6. Mereka kuat. Bahkan Luming tidak bisa menahan nafas. Dia tidak menyangka seseorang bisa, seperti dia, melatih 2 jenis keterampilan sihir yang tidak lengkap ke tingkat ke-6 hanya dalam 3 tahun. Alam semesta yang luas memang penuh dengan kebanggaan, yang tidak bisa dibandingkan antara surga dan dunia Yuan. Dia benar-benar orang pertama di dunia surga dan Yuan. Tidak ada yang bisa membandingkannya dalam sejarah. Bahkan pendiri sistem hukum pun jauh darinya. Bakatnya tak tertandingi. Namun, ketika dia datang ke alam semesta, dia bertemu dengan seseorang yang bisa dibandingkan dengannya. Setidaknya, dalam pengertian, Linghu Ye tidak lebih lemah darinya. Ini masih 13 sekolah Qin dan Tian yang merekrut murid 1000 tahun sekali. Setiap 1000 tahun, mereka harus merekrut murid. Berapa banyak Tian Jiao yang abnormal telah lahir dalam tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Menarik, itulah yang membuatnya menarik. Mata Luming cerah dan hatinya menantikannya. Itulah dunia yang dia nantikan. Di alam semesta, Yuanji dan rekan-rekannya, dia tidak memiliki saingan untuk waktu yang lama, tetapi di alam semesta yang luas, di antara rekan-rekannya, dia bukanlah siapa-siapa. Tetapi hanya lawan yang memiliki motivasi. Teman baik.
Orang-orang kuat dari 13 sekolah dinasti Qin juga menarik napas panjang, dan mata mereka berbinar karena keserakahan. Kecerdasan abnormal seperti itu, jika mereka mempraktikkan seni sihir dan metode sihir klan mereka, pasti akan meningkat seiring waktu. Penyimpangan macam apa ini? Saat ini, Yang Chong sendiri terkejut. Dia mencoba yang terbaik, tetapi dia tidak bisa memukul Ling Huye sama sekali. Kecepatan Ling Huye, jauh di atasnya, ditambah sihir serangan ke-6, dikombinasikan dengan kekuatan yang luar biasa. Dua orang berturut-turut, tetapi Yang Chong tertiup angin. Alasan utamanya adalah dia tidak bisa memukul Ling Huye, tapi dia bisa memukulnya. Dengan cara ini, dua orang yang kamu datangi dan aku pergi, melawan 100 gerakan, dan akhirnya membuat Huye lebih baik, mengalahkan Yang Chong. Ling Huye menang. Aku tidak menyangka. Aku tidak menyangka. Aku memalingkan muka. Tampaknya Ling Huye diharapkan bersaing untuk mendapatkan tempat pertama, tetapi Ginseng tidak lebih baik dari Yang Chong. Pertahanan Ginseng luar biasa, hanya menahannya. Ya, dengan cara ini, Lu Ming adalah yang terlemah dari kelimanya. Memang itu. Ling Huye yang mengalahkan Yang Chong memang tak terduga. Wajah Ling Huye tenang dan dia mundur dari platform pertempuran. Ledakan. Begitu daun Ling Hu turun, sesosok tubuh bergegas menuruni platform pertempuran dan menginjaknya dengan berat untuk membuat platform pertempuran mengaum. Lu Ming, gulingkan dan mati. Mata Huya seperti listrik, menyapu Lu Ming, dan suaranya menyebar ke seluruh penonton. Lu Ming melangkah keluar dan mendarat di peron, menghadap ke gigi harimau. Aku sudah lama mengatakan bahwa jika kamu bertemu denganku, aku akan membuatmu terlihat mengerikan. Suara gigi harimau dingin, menunjukkan jejak keganasan. Sebelumnya, kalian semua manusia harimau mengatakan hal yang sama kepadaku. Pada akhirnya, mereka menemukan semua sampah. Menurut pendapatku, kamu tidak terkecuali. Lu Ming berkata dengan ringan. Bocah ini, mencari kematian. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Jika bukan karena kultivasi aku yang tertekan, aku akan membunuhnya dengan menyerahkan tangan aku. Setelah mendengar kata-kata Lu Ming, beberapa pemuda harimau sangat marah dan hampir memuntahkan darah. Mereka memandang Lu Ming satu persatu. Lu Ming benar-benar sombong. Dengarkan apa maksudnya, implikasinya adalah dia berbicara tentang sampah gigi harimau. Ya, ini gila, tapi aku khawatir kita harus menghadapi serangan angin kencang dan hujan dari gigi harimau. Beberapa orang membicarakannya. Benar saja, mata gigi harimau meledak dari pembunuhan dingin. Mengaum. Gigi harimau mengaum seperti auman harimau raksasa, dan ototnya membengkak. Kekuatan ilahi dari produk suci yang mengerikan itu meledak. Kakinya menendang dan bergegas menuju Lu Ming. Mendesis. Jari gigi harimau menjadi cakar, dua cakar terus-menerus mencengkeram, untuk merobek Lu Ming. Lu Ming mendominasi kekuatan dewa, memadatkan tombak, dan menusuk kaki gigi harimau. Keduanya bertabrakan lebih dari 10 kali berturut-turut, dan tubuh mereka mundur pada saat bersamaan. Gigi harimau telah mengembangkan dua jenis keterampilan sihir yang tidak lengkap, satu jenis kecepatan, satu jenis serangan, adalah puncak keempat. Dikombinasikan dengan produk suci dan kekuatan ilahi, kekuatan bertarungnya tidak lebih lemah dari Yang Chong. Mengaum. Gigi harimau mengaum, meluncurkan serangan seperti badai ke Lu Ming, kecepatannya sangat luar biasa. Dia ingin menekan Lu Ming dengan kecepatan, dan kemudian merobek Lu Ming dengan serangan kekerasan. Lu Ming terus mengayunkan senjatanya untuk melawan, tapi dia sedikit tertinggal. Lagi pula, kekuatan ilahi Lu Ming saat ini hanya menunjukkan kekuatan-kekuatan ilahi Pinwang. Lu Ming bukan tandingan gigi harimau. Memang benar bahwa kekuatan suci Lu Ming adalah kekuatan raja, dan itu semacam kekuatan raja yang sangat kuat. Selain itu, keterampilan serangannya telah mencapai puncak kelima. Dalam hal kekuatan serangan, itu tidak lebih buruk dari gigi harimau. Namun, dia tidak lengkap keterampilan kecepatan, seperti gigi harimau, juga merupakan puncak keempat, tetapi kekuatannya tidak sebaik gigi harimau, yang pasti akan ditekan. Ya, kekuatan keseluruhan Lu Ming masih lemah. Beberapa orang berbicara sambil menonton. Bandingkan kecepatan, lalu biarkan kamu melihat apa itu kecepatan. Pada saat ini, suara dingin Lu Ming terdengar, dan saat berikutnya, sosok Lu Ming, seperti ROC bersayap emas, bergoyang 9 hari. Sua, sua. Seluruh langit adalah sosok Lu Ming, seluruh langit adalah bayangan senjata Lu Ming. Pada saat ini, ke segala arah, bayangan senjata yang tak terhitung jumlahnya menusuk gigi harimau di masa lalu. Kecepatan ini. Gigi harimau terkejut di dalam hatinya dan mencoba yang terbaik untuk melawannya. Namun, dia menemukan terlalu banyak bayangan senjata di segala arah, yang tidak dapat dihentikan sama sekali. Blokir. Gigi harimau mengaum, akan menjadi kekuatan sihir produk suci yang kuat, membungkus tubuh, membentuk perisai kekuatan ilahi. Ledakan, ledakan, ledakan.
Tombak Luming terus-menerus ditusuk pada perisai ajaib gigi harimau. Penutup hujan bergetar liar. Setelah ratusan kali, perisai itu meledak. Gigi harimau menjerit, tubuhnya tertusuk tombak Luming dan jatuh di tempat. Subscribe Penatua. Gigi harimau dibunuh, lalu dipadatkan di atas panggung batu. Wajahnya sangat suram. Menatap Luming, dia membunuh lebih intens dari sebelumnya. Aku berkata, kamu seperti manusia harimau sebelumnya, kamu sampah. Luming memandangi gigi tiger dengan jijik. Berderak. Derak gigi-gigi harimau, mata menatap Luming, membuat pembunuhan semakin intens. Luming, aku akan membunuhmu. Di sini, aku hanya ditekan. Kalau tidak, aku bisa menghancurkanmu dengan satu jari. Gigi harimau meraung di dalam hatinya. Memang, Luming hanyalah kultivasi setengah dewa. Di matanya, dia hanyalah semut mold. Sebagai manusia harimau, dia adalah kebanggaan surga yang langka. Kultivasi praktisnya telah mencapai 9 tingkat kondisi roh virtual, yang tidak jauh dari kondisi Tuhan yang sebenarnya. Kultivasi seperti itu, ditambah dengan barang suci dan kekuatan ilahi, bahkan jika dia bertemu dengan keadaan Tuhan yang sebenarnya, dia tidak takut, apalagi Luming. Hanya saja dia tidak bisa bermain di sini. Gigi harimau, benar-benar hilang. Dan kalah dengan mudah. Saat ini, semua orang yang menonton perang bingung. Mereka hanya melihat bahwa kecepatan Luming tiba-tiba meningkat. Dalam sekejap, dia melakukan banyak gerakan dan mengalahkan gigi harimau dalam satu gerakan. Kecepatannya sangat luar biasa. Luming telah menyembunyikan kekuatannya. Apa bagian terpenting dari keterampilan kecepatan? Aku merasa ini sangat meroket. Kelima, apakah ini sangat kuat? Ini bukan yang keenam. Ketika datang ke belakang, banyak orang menganggapnya luar biasa. Sihir kecepatan tidak lengkap, yang keenam, bagus. Saat ini, seorang lelaki kuat dari Akademi Sihir Aneh membuka mulutnya, dan matanya dipenuhi dengan keheranan. Ya Tuhan, ini benar-benar yang keenam. Luming juga memiliki keterampilan sihir yang tidak lengkap. Dia telah menyadari tingkat ke-6. Pemahaman semacam ini tidak jauh lebih buruk daripada daun Linghu. Jadi, kekuatan Luming masih di atas Linghuye. Bukankah dia akan memenangkan tempat pertama? Sulit untuk mengatakan bahwa meskipun dia cepat, kekuatan serangannya mirip dengan gigi harimau. Aku khawatir dia tidak dapat mematahkan pertahanan ginseng. Cukup menakjubkan, ada terlalu banyak orang yang cerdas dan menakutkan. Selain itu, dia berasal dari Sungai Bintang Kerusuhan. Di tempat kejadian, banyak orang terkejut. Pemahaman ini. Orang-orang yang membuat kerusuhan di Singhe tercengang. Dan Loteng Puncak Awan Tuhan, sangat gembira. Semakin kuat kejeniusan Star River, semakin banyak hadiah yang akan dia terima. Hanya Kang Ji dan Situ Haonan yang begitu jelek hingga hampir mati. Mereka memiliki kesempatan untuk membunuh, tetapi mereka juga ketakutan. Hahaha. Fazu, tentu saja, adalah ekstasi. Di peron batu, Linghuye dan Ginseng sama-sama menatap Luming dengan serius. Luming mundur ke platform pertempuran. Sekarang, masih tersisa 3 orang, Luming, Linghuye dan Ginseng. Masih ada kalian bertiga yang tersisa. Pada awalnya, kekuatan kalian dan orang-orang hebat dari 13 sekte semuanya terlihat di mata mereka. Faktanya, tidak perlu terus bertarung. Namun, yakin banyak orang yang sangat penasaran, kalian bertiga, pada akhirnya siapa yang lebih kuat. Jadi, kalian bertiga, bergiliran bertarung untuk melihat siapa yang lebih kuat. Ginseng, Linghuye, kalian berdua bertarung dulu. Di udara, pria besar itu jalan. Ginseng dan Linghuye mengangguk dan bergerak, dan muncul di atas panggung. Ayo. Mata orang suci emas itu bersinar dengan emas. Ledakan. Di dalam tubuhnya, kekuatannya mendidih, pada saat yang sama, ototnya menggembung, pada saat yang sama warnanya berubah, dan tubuhnya menjadi kilau logam. Hal yang paling menakjubkan adalah di permukaan tubuhnya, ada lapisan pelindung yang muncul. Lapisan baju zirah ini dibentuk dengan menggabungkan kekuatan ilahi dengan keterampilan sihir pertahanan. Seperti sepotong baju besi yang terbuat dari berlian, itu memberi orang perasaan yang tak tertembus. Klan King Kong pandai bertahan. Kekuatan pertahanan jauh lebih kuat daripada klan kulit kura-kura. Membunuh. Ginseng mengaum dan bergegas ke daun Linghu. Sua. Gerakan tubuh daun Linghu, mudah untuk menghindari serangan Ginseng. Keterampilan kecepatan Linghuye yang tidak lengkap telah mencapai tingkat ke-6, sementara Ginseng belum mengembangkan keterampilan kecepatan sama sekali. Dari segi kecepatan, jauh lebih buruk daripada Linghuye dan tidak bisa menyerang Linghuye sama sekali. Jika dia gagal memukul, Ginseng berhenti dan tidak menyerang. Wah! Ginseng tidak menyerang, tapi Linghuye bergerak. Tubuhnya seperti lampu listrik. Dia membunuh Ginseng. Dalam sekejap, ada ratusan lampu pedang yang menusuk Ginseng. Ding, ding, ding. Dalam sekejap, Linghuye memiliki ratusan lampu pedang yang menusuk Ginseng. Namun,
itu tidak dapat mematahkan pertahanan Ginseng dan diblokir sepenuhnya. Ling Huye, serangan ini tidak cukup, tidak cukup. Ginseng menyeringai. Wah, wah. Ling Huye tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan terus menghunus pedangnya. Di langit, cahaya pedang yang tebal muncul, dan terus menuju ke arah sage emas yang menusuk. Namun, itu tetap tidak berguna. Lampu pedang berhenti, dan santo emas itu tidak rusak. Hahaha, Ling Hu kamu menggelitiku. Ginseng tertawa. Daun Ling Hu melayang kembali, terlihat sedikit muram, tidak terus bergerak. Game ini, sepertinya akan berakhir seri. Ya, pemahaman Ling Huye sangat bagus, tidak ada yang bisa dibandingkan dengannya. Sayangnya, tingkat kekuatan sucinya lebih lemah. Jika dia memiliki kekuatan suci, dia mungkin tidak dapat mematahkan pertahanan Ginseng. Ya, menurut situasi saat ini, Lu Ming dan Ginseng juga harus diikat. Sangat sulit bagi mereka bertiga untuk menang atau kalah. Memang itu. Banyak orang mengeluh bahwa bukan Ling Huye yang lemah, tetapi kemampuan pertahanan Ginseng terlalu abnormal, dan yang dia kembangkan adalah keterampilan pertahanan yang tidak lengkap. Namun, kecepatan adalah kelemahan Ginseng, dia tidak bisa mengejar Ling Huye, game ini hanya bisa dianggap seri. Nah, game ini, imbang, kamu istirahat, masuk ke game berikutnya, Ginseng San Lu Ming. Pria parubaya itu mengumumkan. Ling Huye mundur, dan Ginseng duduk bersila di platform pertempuran untuk menyerap energi Senjing dan memulihkan kekuatan sucinya. Segera setelah itu, Ginseng bangkit. Baiklah. Cara emas. Lu Ming, kamu naik. Pria parubaya itu menatap Lu Ming. Lu Ming mengangguk dan menginjak peron. Lu Ming, kamu tidak bisa mematahkan pertahananku. Yang ini paling seri. Cara emas. Bagaimana kamu tahu kalau kamu tidak bertarung? Lu Ming tersenyum tipis. Jika kamu tidak menyerah, bertarunglah. Orang bijak emas minum dengan dingin, kekuatan sucinya meledak, dan dia mengoperasikan keterampilan sihir pertahanan. Lapisan pelindung seperti berlian menutupi seluruh tubuh. Sua. Lu Ming bergegas keluar dan menembak. Kerusak. Ginseng mengeluarkan tinjunya dan memukul tombak Lu Ming. Namun, tubuh Lu Ming bergerak dan muncul di belakang Ginseng. Tembakan diambil di tubuh Ginseng. Dalam sekejap, 11 kekuatan meledak. Ledakan, ledakan. Tubuh Ginseng bergetar beberapa kali, tetapi dia melawan. Wah, wah. Lu Ming mengubah kekuatannya dan menusuk terus-menerus. Tombak itu menyengat Ginseng dan mengeluarkan suara gemerincing. Namun, itu masih diblokir oleh Ginseng dan sulit dipatahkan. Bab 2651. Hahaha, Lu Ming, kataku, tidak peduli seberapa cepat kamu tidak bisa mematahkan pertahananku. Ginseng tertawa. Lu Ming benar-benar tidak bisa mematahkan pertahanan Ginseng. Kekuatannya tidak jauh berbeda. Ginseng terlahir dalam posisi tak terkalahkan. Pertahanannya luar biasa. Banyak orang mengeluh bahwa game ini akan menarik lagi. Ginseng, kekuatan pertahananmu benar-benar luar biasa, tetapi bagaimana kamu tahu bahwa ini adalah kekuatan tempur terkuatku? Pada saat ini, suara lemah Lu Ming terdengar. Apa? Ginseng sedikit terkejut. Lihat apakah kamu bisa menghentikan tembakanku. Lu Ming mundur dan bergegas menuju Ginseng. Tombak itu bergetar dan berubah menjadi lebih dari selusin tombak dan menusuk Ginseng. Namun, ketika tombaknya hendak mengenai orang bijak emas, selusin tenda tombak menyatu menjadi satu dan berubah menjadi tenda tombak dan menikam orang suci emas itu. Puff! Suara keras itu terdengar seperti lapisan kulit, tertusuk. Kemudian, mendengar raungan dari Ginseng, tubuhnya terbang dari jauh dan jatuh ke tanah. Itu. Murid semua orang, ledakan kontraksi. Pertahanan Ginseng dipatahkan. Di jantung Ginseng, ada sebuah lubang yang transparan sebelum dan sesudahnya. Itu baru saja ditusuk oleh Lu Ming. Tingkat ke-6, keterampilan sihirmu yang tidak lengkap, telah dikembangkan ke tingkat ke-6. Ginseng berjuang untuk bangun dan meraung. Ke-6. Hati semua orang gila, wajah luar biasa. Lu Ming juga akan menyerang keterampilan sihir kelas yang tidak lengkap, berlatih ke tingkat ke-6. Kelas kecepatan, keterampilan sihir tipe serangan yang tidak lengkap, semuanya berkultivasi ke tingkat ke-6, sama dengan daun Ling Hu. Ini melawan cuaca. Kali ini, ada dua karakter pemberontak. Tahukah kamu, keterampilan sihir yang tidak lengkap, semakin banyak latihan ke belakang, semakin sulit untuk berlatih, dan akan semakin kuat. Misalnya, Ginseng, Yang, dan Huya semuanya mengendalikan kekuatan ilahi dari produk suci. Jika mereka dapat mengendalikan kekuatan ilahi dari produk suci, pemahaman mereka tidak akan buruk, tetapi mereka baru mencapai puncak keempat, yang jauh dari tingkat ke-6. Banyak orang tidak percaya, tetapi mereka mengerti bahwa ini adalah faktanya. Kalau tidak, tidak mungkin mematahkan pertahanan Ginseng.
Ling Huye tidak bisa dipatahkan. Itu karena level kekuatannya terlalu rendah, tapi Lu Ming tidak rendah. Bagus, bagus. Pemahaman yang mengerikan. Akan ada pencapaian tak terbatas di masa depan. Banyak orang terkagum-kagum. Orang-orang seperti itu, aku tidak akan menghancurkan klan pedang. Seorang lelaki kuat dari klan pedang abadi tiba-tiba membuka mulutnya. Apakah kamu akan mati? Konyol, anak ini, aku menginginkannya dari Akademi Sihir. Dari sudut pandangku, aku lebih cocok untuknya daripada tempat perlindungan yang tak terbatas. Saat ini, yang kuat dari tiga kekuatan hegemonik mulai berbicara satu demi satu. Orang-orang kuat ini, sangat kecil, mereka melihat beberapa hal yang tidak biasa. Mereka merasa bahwa Lu Ming belum mengerahkan seluruh kekuatannya untuk itu. Meskipun Lu Ming menyembunyikan karakteristik dan tingkat kekuatan ilahi yang mendominasinya dengan teknik mengubah keilahian, orang-orang kuat ini memiliki penglihatan yang sangat tajam. Mereka samar-samar merasa bahwa kekuatan ilahi Lu Ming memiliki perasaan yang mendalam dan unggul. Jadi mereka mulai berbicara. Banyak orang terikat lidah, dan beberapa anak muda iri sampai mati. Penilaian belum berakhir, tiga kekuatan hegemonik sudah mulai merampok orang. Yang lain tidak dapat mematahkan kepala dan ingin bergabung dengan tiga kekuatan hegemonik. Tapi sekarang, Lu Ming telah menjadi roti kukus yang harum. Tiga kekuatan hegemonik dibiarkan memilih. Perlakuan seperti itu sungguh berbeda dengan surga. Aneh rasanya tidak iri pada mereka. Iblis, iblis, aku tidak menyangka bahwa aku membuat kerusuhan di Xinghe, dan ada iblis seperti itu. Kakak Fa, selamat. Kakak Fa, apa yang tidak dipikirkan sebelumnya? Maafkan aku. Selama kerusuhan di Xinghe, beberapa pemimpin pasukan mulai menjilat Fa Ming, terutama mereka yang pernah berseteru dengan Fa Zu sebelumnya. Mereka semua tersenyum dan menyanjung. Aku bercanda bahwa masuknya Lu Ming ke dalam tiga kekuatan hegemonik adalah hal yang pasti, dan akan digunakan kembali. Pengaruh tentara Zhengtian pasti akan meningkat. Tapi Kang Ji dan Situ Haonan sama-sama menunjukkan ketakutan di mata mereka. Di dalam hati mereka, mereka mulai memikirkan apa yang harus dilakukan. Apakah kamu ingin bertarung lagi? Lu Ming menatap King Kong. Jangan berkelahi lagi, karena kamu telah menghancurkan pertahananku, aku akan mengaku kalah. King Kong menggelengkan kepalanya dan kembali ke platform batu. Perang ini, Lu Ming Sheng. Sekarang, ada pertempuran terakhir, yaitu Lu Ming melawan Ling Huye. Lu Ming, apakah kamu butuh istirahat? Tanya pria parubaya itu. Tidak perlu. Lu Ming menggelengkan kepalanya. Bagus. Pria parubaya itu mengangguk dan menatap Daun Linghu dan berkata, Daun Linghu, apakah kamu ingin bertarung? Alasan mengapa dia bertanya, karena dari kekuatan permukaan, Ling Huye bukanlah lawan Lu Ming. Meskipun Lu Ming Xiu sedikit lebih lemah dari Ling Huye, tingkat kekuatan ilahi Lu Ming Xiu jauh lebih tinggi daripada Ling Huye, dan kekuatan keseluruhannya masih lebih tinggi daripada Ling Huye. Perang. Jawaban Ling Huye sangat sederhana, melompat ke atas panggung. Ling Huye, dia benar-benar telah memenuhi tantangannya. Aku khawatir dia tidak bisa menandingi Lu Ming. Beberapa orang membicarakannya. Di ruang mimpi, artefak tidak dapat digunakan, dan beberapa seni rahasia tidak dapat digunakan. Dalam hal keterbelakangan kekuatan nyata, itu hanya bisa mengandalkan keterampilan tempur dan kesadaran. Ling Huye ingin menang kecuali kesadaran bertarung dan keterampilan bertarungnya jauh di atas Lu Ming. Tapi jelas, ini tidak mungkin. Sua. Kedua pria itu bergerak pada saat yang sama, konfrontasi yang sengit. Keterampilan bertarung dan kesadaran Ling Huye sangat kuat, sungguh menakjubkan. Namun, Lu Ming sama sekali tidak buruk, bahkan lebih baik dari Ling Huye. Tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini. Setelah lebih dari 10 gerakan, Daun Linghu dipukul oleh Lu Ming, muntah darah dan mundur. Kamu kalah. Lu Ming berkata dengan ringan. Lu Ming, aku dikalahkan hari ini. Aku dikalahkan dengan alasan bahwa tingkat kekuatan ilahi aku tidak mencukupi. Jika tingkat kekuatan ilahi aku cukup, aku tidak akan gagal. Wajah Ling Huye sedikit suram. Kali ini, dia mengira bisa menyapu semua pahlawan dan memenangkan tempat pertama, tetapi dia dikalahkan oleh Lu Ming. Dia sedikit enggan. Meski itu hanya ujian, dia tidak membiarkan dirinya gagal. Lu Ming tersenyum tipis dan tidak berbicara. Lu Ming, bagaimana dengan pertempuran lain setelah 1000 tahun? Ling Huye terus berbicara dan meluncurkan tantangan. Kapanpun. Lu Ming Dao. Ya, setelah 1000 tahun, jika kamu dan aku bertarung, aku pasti akan mengalahkanmu. Ling Huye penuh dengan kepercayaan diri yang kuat. Selama dia mendapatkan kekuatan sihir, tingkat kekuatan dewanya akan terus ditingkatkan, dan bahkan dikembangkan hingga tingkat puncak, untuk memadatkan kualitas dan kekuatan dewa. Nah, penilaian ini selesai. Di udara, pria parubaya mengumumkan. Banyak orang terkejut bahwa drama besar akan datang. Setelah ujian, saatnya bergabung dengan 13 sekolah Qintian. Banyak anak muda yang gelisah.
Bab 2652. Apalagi mereka yang tersingkir di babak pertama penilaian lebih gugup. Secara teoritis, mereka juga memiliki kesempatan untuk bergabung dengan 13 sekolah Qintian, tetapi itu tergantung pada keberuntungan mereka. Jika kamu tidak beruntung, kamu tidak dapat bergabung. Ini tentang masa depan seumur hidup mereka. Bisakah mereka tidak gugup? Lu Ming, aku tidak akan menghancurkan klan pedang. Aku dengan tulus mengundangmu untuk bergabung dengan kami. Lu Ming, selamat datang di Akademi Sihirku. Selamat bergabung denganku. Tiga kekuatan hegemonik yang kuat membuka mulut mereka satu demi satu dan mengundang Lu Ming. Meskipun 10 sekte teratas juga sangat tersentuh, mereka menghela nafas dan tidak berbicara ketika mereka melihat bahwa tiga tuan telah meluncurkan undangan. Mereka memahami bahwa jika tiga kekuatan hegemonik telah berbicara, mereka pasti tidak memiliki harapan, dan itu akan sia-sia. Mata semua orang tertuju pada Lu Ming, dan mereka menebak hegemoni mana yang akan dipilih Lu Ming untuk bergabung. Namun, Lu Ming sedikit mengernyit. Karena dia telah berjanji pada Fazu untuk bergabung dengan Kong Xuanzong, dia tidak akan berubah pikiran. Selain itu, Kong Xuanzong menempati urutan pertama di antara 10 sekte teratas. Bahkan jika itu lebih buruk dari tiga tuan, itu tidak terlalu buruk. Dia tidak memilih. Kurasa aku ragu, yang mana dari tiga tuan yang harus dipilih. Jika aku menjadi salah satunya, aku akan ragu. Jangan bermimpi. Kebanyakan orang berpikir bahwa Lu Ming untuk sementara waktu. Mereka tidak tahu tuan mana yang harus dipilih. Lu Ming, selama kamu bergabung dengan Sekte Pedang Abadiku, dan dengan bakatmu, kamu harus memikirkannya dengan hati-hati. Jangan hancurkan orang kuat Jianzong, bicara lagi. Omong kosong, bukankah normal dilihat oleh yang kuat? Lu Ming, menurutku gaya bertarungmu sangat mirip dengan Akademi Sihir Asingku. Itu pilihan terbaikmu untuk bergabung dengan kami. Bah, kamu benar-benar tidak tahu malu. Kamu bisa mengatakan gaya bertarung seperti apa yang mirip. Lu Ming, aku Tanah Suci, adalah pilihan terbaikmu. Penjarahan mulai meningkat, dan tiga kekuatan hegemonik yang kuat mulai berbicara bahasa kotor. Tuan-tuan. Pada saat ini, Lu Ming tiba-tiba membuka mulutnya, mengepalkan tinjunya ketiga kekuatan hegemonik yang kuat dan berkata, Lu Ming terima kasih atas kebaikanmu, tapi aku khawatir Lu Ming tidak bisa bergabung dengan Sekolah Pedang Abadi, yang aneh Akademi Sihir, dan Tanah Suci yang tak terbatas. Apa? Saat ini dikatakan, seluruh adegan terkejut dan adegan itu hening. Lu Ming, sebenarnya menolak undangan dari tiga kekuatan hegemonik sekaligus. Apakah dia gila? Selain beberapa ras kuno, tiga kekuatan hegemonik benar-benar yang terkuat di wilayah Tianxing dinasti Qin. Berapa banyak orang yang tidak bisa masuk, tetapi Lu Ming menolak. Kebanyakan dari mereka terkejut. Kang Ji dan Situ Haonan sangat gembira. Hahaha, bocah ini, berkat bakatnya yang tinggi, ternyata bodoh dan menolak tiga kekuatan hegemonik. Orang bodoh adalah orang bodoh. Dia tidak bisa bergabung dengan tiga kekuatan hegemonik dan menyinggung yang kuat dari tiga kekuatan hegemonik. Kang Ji dan Situ Haonan tertawa terbahak-bahak di dalam hati mereka, dan mereka hampir bahagia untuk mekar. Apakah benar atau salah bagi aku untuk melakukannya? Fazu menghela nafas dalam hatinya dan merasa bersalah pada Lu Mingman. Jika bukan karena permintaannya, Lu Ming akan memilih untuk bergabung dengan tiga kekuatan hegemonik. Seperti yang diharapkan, yang kuat dari tiga kekuatan hegemonik semuanya menunjukkan ketidaksenangan. Lu Ming, sebaiknya kamu memikirkannya. Ya, pikirkan lagi. Yang kuat dari tiga kekuatan hegemonik mulai berbicara satu demi satu. Tuan-tuan, Lu Ming hanya bisa berterima kasih atas kebaikan kamu. Lu Ming Huguan melakukannya, sekali lagi menolak. Yang kuat dari tiga kekuatan hegemonik semuanya memiliki wajah yang suram. Yah, aku tidak tahu ketinggian bumi. Keras kepala. Suara ketidaksenangan datang dari beberapa ahli dari tiga tuan. Jika Lu Ming terpilih sebagai salah satu dari tiga kekuatan hegemonik, tidak apa-apa. Kini ketiganya menolak bersama, yang membuat mereka kehilangan muka. Dan 10 sekte teratas yang kuat, tetapi saat ini sangat gembira. Sebab, mereka memiliki peluang. Lu Ming, Kong Xuanzong, dengan tulus mengundangmu untuk bergabung dengan kami. Selamat datang di keluargaku. Aku, Fei Xuezong, dengan tulus mengundang kamu. 10 sekolah top telah membuka pintunya untuk Lu Ming dan mengundang Lu Ming untuk bergabung. Mata Lu Ming menyapu orang-orang kuat dari 10 sekte teratas, dan akhirnya jatuh pada orang-orang kuat dari sekte Xuanzong yang kosong. Lu Ming, generasi muda, bersedia bergabung dengan Kong Xuanzong. Lu Ming Yibao Kuan lakukan. Dia bergabung dengan Kong Xuanzong. Seseorang menelepon, tapi lebih banyak orang bingung. Mengapa Lu Ming memilih untuk bergabung dengan Kong Xuanzong daripada tiga tuan? Meskipun Kong Xuanzong adalah yang pertama dari 10 sekte teratas, itu masih lebih rendah dari tiga tuan.
Tiga kekuatan hegemonik tidak memilih, tetapi sebenarnya memilih Kong Xuanzong. Mungkin, dia dan Kong Xuanzong sudah tua. Banyak orang menebak itu. Yang kuat dari Kong Xuanzong adalah ekstasi. Mereka tidak menyangka bahwa Lu Ming pada akhirnya akan memilih Kong Xuanzong. Oke, ayo, kemari. Orang kuat dari Xuanzong yang kosong mengangguk lagi, dan sangat bahagia. Tuan, tapi aku punya permintaan. Beberapa teman aku akan bergabung dengan Kong Xuanzong bersama. Tolong bantu aku. Lu Mingdao. Beberapa teman, tidak masalah. Yang mana? Kong Xuanzong adalah orang yang kuat. Lu Ming menatap Xian Yanxing, Xian Yanjun dan Tong Xier. Xian Yanxing melangkah keluar dan berdiri bersama Lu Ming. Generasi muda aku bersedia bergabung dengan Kong Xuanzong, kata Xian Yanxing. Mata Xian Yanjun berkilat dan melangkah ke arah Lu Ming, tetapi dia tidak berbicara. Ya tentu. Orang kuat Kong Xuanzong mengangguk. Baru saja Xian Yanxing dan Xian Yanjun tampil sangat baik. Secara alami, dia tidak akan setuju. Lu Ming, aku ingin bergabung dengan Jin Qizong, salah satu dari 10 sekte teratas. Kekuatan yang aku kembangkan lebih cocok untuk Jin Qizong. Saat ini, Tong Xier berkomunikasi dengan Lu Ming. Lu Ming mengangguk. Secara alami, dia menghormati pilihan Tong Xier. Kemudian, Lu Ming, Xian Yanxing dan Xian Yanjun datang ke area Kong Xuanzong. Lin Huye, aku tidak akan menghancurkan klan pedang, mengundangmu untuk bergabung dengan kami. Akademi sihirku. Tanah suciku yang tak terbatas. Kemudian, tiga kekuatan hegemonik mulai mengundang Lin Huye. Pemahaman Lin Huye juga sangat tinggi. Meskipun tingkat kekuatan ilahi masih lemah, mereka juga sangat mementingkan itu. Mereka telah mengirimkan undangan ke Lin Huye. Aku bergabung dengan Sekte Pedang Abadi. Lin Huye membuka mulutnya dan memilih untuk tidak menghancurkan klan pedang, dan yang kuat dari klan pedang abadi sangat bahagia. Ya, selama kamu berlatih keras, aku berjanji kamu akan bisa menginjak Lu Ming setelah 1000 tahun. Orang kuat dari klan pedang bumi membuka mulutnya dan menatap Lu Ming dengan sedih. Lu Ming tersenyum tipis dan tidak membuka mulutnya. Masih terlalu dini untuk mengatakan itu sekarang. Orang kuat Kong Xuanzong menanggapi dengan dingin. Lu Ming sekarang menjadi anggota Kong Xuanzong. Yang kuat dari Xuanzong yang kosong secara alami harus dilindungi. Selain itu, meskipun Xuanzong yang kosong tidak sebaik tidak menghancurkan sekte pedang, ia tidak akan takut. Bab 2653. Ada bau mesiu di antara kuatnya bumi Jianzong dan Kong Xuanzong. Bersenandung. Akhirnya, orang kuat dari sekolah pedang abadi melambaikan lengan bajunya dan mendengus dingin tanpa banyak bicara. Kemudian, tiga kekuatan hegemonik, 10 sekte teratas, mulai mengundang Yang Chong, Huya dan Jinseng. Akhirnya, Jinseng bergabung dengan Sekte Pedang Abadi. Huya, bergabunglah dengan Akademi Sihir. Yang Chong, bergabunglah dengan Tanah Suci yang tak terbatas. Tentu saja, ini adalah panen terbesar. Kong Xuanzong mendapatkan Lu Ming, tetapi tidak dengan Jianzong, Ling Huye dan Jinseng. Setelah orang-orang top diundang, Qin Tian Shizong mulai mengundang Tian Jiao, yang telah tampil baik sebelumnya dan disukai oleh mereka. Satu persatu Tian Jiao bergabung dengan 13 aliran Qin dan Tian. Tentu saja, yang paling banyak bergabung dengan tiga kekuatan hegemonik, tetapi ada juga yang bergabung dengan 10 besar karena cocok. Tidak semua orang cocok untuk bergabung dengan tiga kekuatan hegemonik. Si Tu Feng, aku mengundang kamu untuk bergabung dengan kami. Pada saat ini, orang kuat dari Akademi Sihir Aneh memandang Si Tu Feng. Kecerdasan Si Tu Feng juga sangat tinggi, dan dia disukai oleh orang-orang kuat dari Akademi Sihir Aneh. Si Tu Feng sangat gembira dengan pidato tersebut. Generasi muda bersedia bergabung dengan Akademi Sihir. Si Tu Feng dengan cepat membungkuk. Dengan baik. Orang kuat dari Akademi Sihir mengangguk. Tuan, berapa banyak orang yang ingin kamu bawa untuk bergabung dengan Akademi Sihir? Si Tu Feng bertanya dengan hati-hati. Siapa mereka? Tanya orang kuat dari Akademi Sihir Aneh. Si Tu Feng langsung mengatakan informasi Kang Long dan Si Tu Xiaolai, termasuk peringkat di babak pertama. Ya. Orang kuat dari Akademi Sihir Aneh memikirkannya sejenak dan mengangguk. Kami telah bergabung dengan Akademi Sihir Aneh, kami telah bergabung dengan Akademi Sihir Aneh. Di luar ruang mimpi, di bawah layar lebar, Kang Long dan Si Tu Xiao secara alami melihatnya di mata mereka. Saat ini, mereka berteriak dengan ekstasi dan bersemangat untuk meledak. Hahaha, oke. Si Tu Haonan dan Kang Ji juga sangat gembira dan senang untuk berkembang. Mereka hanya merasa segar dan dalam suasana hati yang baik. Dengan cara ini, mereka tidak akan takut pada bala tentara surga. Lu Ming sebenarnya memilih Kong Xuanzong, yang merupakan sekte teratas. Tapi Si Tu Feng,
bagaimanapun, bergabung dengan penguasa Akademi Sihir Aneh. Meskipun Lu Ming mendapat perhatian Kong Xuanzong, si Tu Feng kini telah menjadi murid Akademi Roh Jahat dan tidak perlu takut pada Lu Ming. Dan mereka tidak perlu takut dengan tentara surga. Benar saja, beberapa pemimpin pasukan di Sungai Bintang yang bergolak memiliki mata berbinar, dan mereka telah mempertimbangkan kembali sikap mereka terhadap pasukan Zheng Tian, Aula Yuan Luo, dan Xiao Yaozong. Lu Ming, bagaimanapun, akan dihargai oleh Kaisar. Tapi Kong Xuanzong, bagaimanapun, hanyalah sekte teratas, berbeda dari Akademi Sihir, tetapi itu adalah tuannya. Bobot Lu Ming dan si Tu Feng, siapa yang kuat dan siapa yang lemah, tidak mudah untuk dikatakan. Jangan terlibat dalam pertarungan di antara mereka dulu. Riot Star River banyak kekuatan, pikirkan begitu. Namun, setelah beberapa Tianjiao teratas dipilih, 13 sekolah dinasti Qin berhenti mengundang orang. Namun, di babak pertama, mereka yang berada di peringkat 100 teratas zona perang masing-masing bebas memilih sekte. Selama sekte setuju dan mendaftar, tidak apa-apa. Satu persatu, para pemuda mulai memilih 13 sekolah Qintian dan mendaftarkan informasi. Sehari kemudian, semua orang tahun 1999 yang masuk putaran kedua bergabung dengan 13 sekte Qintian. Adapun mereka yang akan tersingkir di babak pertama, jika ada orang yang disukai oleh 13 sekolah Qintian dalam beberapa hari ke depan, mereka akan mengirim orang untuk mengirimi kamu berita. Setelah 7 hari, jika tidak ada berita, mereka tidak akan dipilih. Pria parubaya itu mengumumkan. Banyak orang menghela nafas, hanya bisa menunggu kabar dengan gelisah. Apa yang harus kamu lakukan dalam 7 hari? 7 hari kemudian, pergi ke kota semua jiwa, berkumpul di garnisun Kong Xuanzong dan membawamu ke markas besar Kong Xuanzong. Cara kuat Kong Xuanzong. Lu Ming dan mereka mengangguk. Kemudian, semua orang mundur dari ruang mimpi, dan layar di atas kota menghilang. Selama 7 hari berikutnya, kota roh itu penuh dengan kegembiraan. Ada orang yang menunggu untuk merayakannya. Lu Ming dan para pengikutnya, bertemu dengan Fazu, merayakan satu sama lain. Pong Xier, juga berhasil bergabung dengan Jin Qizong. Dalam sekejap, 7 hari berlalu. Lu Ming, Xian Yanxing dan Xian Yanjun datang ke kediaman Kong Xuanzong di kota Wanling. Wanlingsing, sebagai planet komersial terbesar di wilayah bintang Qintian, memiliki toko dan bahkan karavan di Wanlingsing. Secara alami, ada garnisun. Di sebuah rumah besar, Lu Ming dan mereka datang ke sini untuk bertemu. Selain Lu Ming dan lainnya, jumlahnya sekitar 150. Ini adalah jumlah total murid yang direkrut Kong Xuanzong kali ini. Sebanyak lebih dari 1 juta orang berbakat dipilih dari wilayah Qintian Xing yang luas. Pada akhirnya, hanya 150 yang dipilih oleh Kong Xuanzong. Probabilitasnya sangat rendah. Lu Ming dan kedatangan mereka, sederet mata, menatap mereka. Lu Ming 3 orang, bisa dikatakan sangat eye-catching. Bakat Lu Ming luar biasa, dan dia memenangkan tempat pertama dalam ujian ini. Xian Yanxing dan Xian Yanjun memiliki kecantikan yang tiada taraf dan hampir sama panjangnya. Sulit bagi mereka untuk berdiri bersama dan tidak mencolok. Kebanyakan orang memandang Lu Ming dengan kagum, tetapi ada juga yang memiliki rasa perang yang kuat. Bagaimanapun, penilaian itu ditekan. Banyak orang sebenarnya memiliki kultivasi tingkat tinggi, jauh di atas Lu Ming, dan memiliki kekuatan bertarung yang kuat. Bagi Lu Ming, yang bukan dewa, dia masih memiliki penghinaan dan permusuhan. Kakak Lu. Seorang pria muda tersenyum dan menyapa Lu Ming. Kakak Deng. Lu Ming juga tersenyum. Pemuda ini, Deng Yu, adalah pria di distrik ke-20 pada penilaian putaran pertama yang akhirnya berhadapan dengan Lu Ming. Awalnya, dia kalah dari Lu Ming. Dia yakin bahwa Lu Ming telah dikalahkan. Dia tak terkalahkan oleh Lu Ming. Kemudian, ketika dia melihat bahwa Lu Ming mendapat tempat pertama dalam ujian, dia semakin mengaguminya. Jelas, Deng Yu juga bergabung dengan Kong Xuanzong. Sua. Saat ini, sosok itu berkedip dan beberapa sosok muncul. Yang pertama adalah yang kuat dari mantan Kong Xuanzong. Kali ini, dia merekrut murid dan dipimpin oleh pihak lain. Izinkan aku memperkenalkan diri. Nama aku Huo Quan. Aku adalah sesepuh luar Kong Xuanzong. Sekarang, ikut aku dan bawa kamu ke markas besar Kong Xuanzong. Huo Quan memperkenalkan mereka secara acak, lalu membawa Lu Ming dan mereka ke susunan transmisi. Kong Xuanzong adalah salah satu dari 13 sekte Qintian, dan juga yang pertama dari 10 sekte teratas. Itu sangat kuat dan menempati wilayah yang luas. Langit Xuanzong menempati lusinan bintang dan planet kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Dan markas besar Kong Xuanzong disebut Kong Xuanxing. Astrostar, planet kehidupan yang besar dan tak tertandingi, dikelilingi oleh 8 bintang raksasa lainnya. Bab 2654. Bintang Wanling sangat jauh dari bintang langit.
Bahkan jika kamu berada dalam susunan transmisi, butuh sebulan penuh untuk mencapai bintang di sekitar bintang langit. Array teleportasi tidak dapat ditransmisikan langsung ke bintang-bintang, tetapi hanya dapat ditransmisikan ke bintang-bintang di sekitarnya. Itu. Berdiri di planet ini, melihat keluar angkasa, mereka dapat melihat bintang besar, perlahan berputar di kehampaan, dan itu adalah bintang misterius. Wah, wah, wah. Di planet ini, satu demi satu cahaya pelangi, membubung ke langit, terbang keluar angkasa, menuju bintang misterius. Kapal luar angkasa. Semuanya adalah kapal perang bintang. Sekilas, lampu pelangi itu kebanyakan adalah kapal perang bintang. Mereka bergegas keluar angkasa dan terbang menuju bintang misterius. Sekilas, setidaknya ada beberapa ribu kapal perang bintang. Adegan ini luar biasa. Ini, layak menjadi Xuanzong yang kosong. Luming menghela nafas, tapi sulit untuk tenang. Sungai bintang yang memberontak, pasukan surgawi, benar-benar tidak dapat dibandingkan dengan Xuanzong yang kosong, terlalu jauh di belakang. Total hanya ada selusin kapal perang bintang, dan semuanya adalah level terendah. Tapi di sini, sekilas kamu bisa melihat ribuan di antaranya. Tidak ada cara untuk membandingkannya. Tentara surga seperti desa terpencil, sedangkan bintang langit seperti kota metropolis internasional. Huo Quan mengeluarkan kapal perang bintang. Kapal perang langit berbintang dengan cepat menjadi lebih besar dan melayang di udara. Semua ke Starship. Huo Qiandao. Ketika semua orang masuk satu persatu, Huo Quan mengendalikan kapal perang langit bintang dan terbang ke langit bintang Xuan dengan cepat. Kapal perang bintang ini jauh lebih maju dan lebih cepat daripada tentara langit. Dari dalam, kamu dapat melihat bahwa bintang-bintang langit berangsur-angsur membesar dan akhirnya menghalangi langit dan matahari, menghalangi pandangan orang. Melalui atmosfer bintang misterius, orang-orang dari kapal perang bintang, di bawah kepemimpinan Huo Quan, terbang ke suatu arah, dan segera, mereka sampai di sebuah gunung besar. Barisan pegunungan ini, tak berujung, besar, bisa kamu lihat, di atas konstruksi berbagai bangunan, dari waktu ke waktu orang terbang. Ini area gerbang luar Kong Xuanzong. Semua murid yang baru saja kamu gabung adalah murid luar Kong Xuanzong. Hanya ketika kamu menerobos alam Tuhan yang benar, kamu dapat memasuki area gerbang dalam, menjadi murid dalam Kong Xuanzong dan menikmati semua jenis manfaat. Huo Qiandao. Orang-orang mengangguk. Faktanya, sebagian besar sekte memiliki aturan yang sama dan hierarki yang ketat, yang juga merangsang murid-muridnya untuk berlatih keras. Tentu saja, ada batasan untuk menjadi murid batin. Mereka yang tidak dapat menembus alam dewa sejati dalam sejuta tahun akan kehilangan kualifikasi untuk dipromosikan ke Neimen selamanya. Mereka hanya dapat pergi ke planet lain dan membantu Zhongmen mengelola beberapa industri. Huo Quan berkata lagi. Jutaan tahun. Banyak orang kaget dan kemudian tegas. Selama jutaan tahun, mereka harus menerobos alam Tuhan. Jutaan tahun, sepertinya waktu yang lama, tetapi untuk alam dewa perang, itu tidak masalah. Jika tidak ada bahan surgawi, harta bumi, atau pil ilahi terbaik, akan sangat sulit untuk menembus setiap level, dan akan memakan banyak waktu. Secara khusus, hambatan antara Tuhan Maya dan Tuhan sejati adalah banyak orang telah terjebak selama ratusan ribu tahun, jutaan tahun, bahkan ratusan juta tahun. Mereka semua sangat muda sekarang, semuanya berumur panjang. Mereka semua berbakat. Namun, tidak ada jaminan bahwa setiap orang dapat menembus alam dalam sejuta tahun. Jika kamu tidak dapat menembus Tuhan yang sebenarnya, kamu harus mengalokasikannya ke planet lain untuk membantu Kong Xuanzong mengelola industri. Dengan begitu, jika kamu terganggu, pencapaian masa depan kamu akan terbatas. Dalam sejuta tahun, aku pasti akan menjadi dewa sejati dan menjadi murid batin. Aku punya 3 tingkat kekosongan, aku pasti bisa menembusnya dalam sejuta tahun. Lebih dari 150 anak muda, satu persatu, memiliki mata yang tegas dan kepercayaan diri yang kuat. Huo Quan menatap matanya dan tertawa sesuka hati. Dia telah hidup untuk waktu yang lama. Dia telah melihat begitu banyak bakat. Setiap orang memiliki kepercayaan diri yang kuat di awal. Namun, di setiap sesi, ada banyak orang yang sulit ditembus dalam sejuta tahun. Kebanyakan dari mereka terjebak di puncak keadaan roh virtual. Tentu saja, dia tidak akan berbicara untuk menyerang kepercayaan diri orang. Ikut denganku. Huo Qiandao terbang ke gunung di depannya. Setelah beberapa saat, dia keluar dari gunung. 2 orang muda, seorang pria dan seorang wanita, bertemu dengannya. Lihat tetua Huo. 2 pemuda memberi hormat. Dengan baik. Huo Quan mengangguk, lalu berkata kepada Luming, kamu harus pergi dengan 2 saudara laki-laki dan perempuan senior ini untuk mencari tempat tinggal. Setelah menetap, kamu harus pergi ke aula personalia untuk mendaftarkan informasi dan mendapatkan token identitas dalam 3 hari. Aku akan melaporkan urusan kamu kepada kamu sekarang. Setelah itu,
Huo Kuanhua berubah menjadi pelangi dan pergi dari sini. Saudara-saudaraku, tempat tinggal murid-murid kita terpisah antara pria dan wanita. Pria tinggal di satu area dan wanita tinggal di satu area. Kamu, adik seperguruan, ikut aku. Kata wanita itu, lalu berbalik dan terbang menuju pegunungan. Luming, aku pergi dulu. Xian Yanxing berkata kepada Luming. Pergi. Luming mengangguk sambil tersenyum, lalu Xian Yanxing, Xian Yanjun, dan murid perempuan lainnya mengikuti wanita itu pergi. Ada lebih dari 150 dari mereka, tetapi jumlah perempuan lebih sedikit, sekitar 50, dan 100 sisanya adalah murid laki-laki. Teman-teman siswa, ikut aku. Pria itu berkata, berbalik, kerumunan mengikuti. Tak lama kemudian, mereka datang ke gedung. Ini sangat luas, ini sangat luas. Ini adalah tempat tinggal para murid dari gerbang luar. Kamu dapat memilih sendiri, ada tanda di gerbang halaman masing-masing. Namun, jika seseorang hidup, tanda itu akan dilepas. Jika kamu memilih mereka yang memiliki tanda, kamu dapat memilih sesuka hati. Setelah seleksi, lapor ke aula personalia dalam 3 hari. Dengan itu, pemuda itu berbalik dan pergi, seolah-olah dia memiliki beberapa keberatan. Luming dan yang lainnya bingung, tapi mereka tidak peduli. Mereka pergi ke rumah sakit lain itu. Mencicit. Saat ini, pintu halaman yang berbeda terbuka, dan beberapa anak muda keluar dari sana. Mereka memandang Luming dengan olok-olok di wajah mereka. Milenium baru akan datang lagi. Salah satu anak muda, sambil tersenyum, menghampiri Luming dan mereka. Aku sudah bertemu dengan beberapa saudara senior. Beberapa orang menyapa beberapa anak muda. Bagaimanapun, mereka adalah pendatang baru, dan beberapa orang tidak berani melakukan kesalahan. Dengan baik. Beberapa anak muda, jelas satu orang pertama, seorang pemuda berjubah kuning dengan wajah berhidung elang, terlihat agak pintar. Dia mengangguk, melirik Luming dan yang lainnya, dan berkata, sekarang, kamu tidak memenuhi syarat untuk memilih rumah sakit lain. Aku tidak memenuhi syarat untuk memilih rumah sakit lain, tetapi kakak laki-laki bela diri barusan. Manusiawi. Omong kosong, aku memiliki keputusan akhir di sini. Mata pemuda berjubah kuning itu dingin dan berteriak, jika kamu ingin memilih rumah sakit lain, kamu dapat membayar 10.000 keping kristal ilahi untuk setiap orang. Apa? 10.000 keping kristal? Seseorang berseru. 10.000 kristal bukanlah angka yang kecil. Bab 2655. Ya, 10.000 yuan per orang. Setelah kamu menyerahkannya, kamu dapat memilih rumah sakit lain untuk ditinggali. Jika kamu tidak membayar, kamu tidak akan memenuhi syarat untuk tinggal. Aku beritahu kamu, mereka yang tidak tinggal di rumah sakit lain tidak dianggap sebagai murid Xuanzong yang kosong. Kamu harus keluar dari Xuanzong yang kosong. Apakah kamu mengerti? Pemuda berjubah kuning itu dingin. Pemerasan. Inilah pemerasan buah merah. Apalagi nafsu makannya luar biasa. Setiap orang memiliki 10.000 keping kristal. Jika ada lebih dari 100 orang, akan ada lebih dari 1 juta kristal. Jumlah yang sangat besar. Kamu diperas. Aku akan memberitahu tetua Huokuan tentang masalah ini. Beberapa orang mengaum dan tidak mau diperas. Kentut, pemerasan apa? Apakah kamu baru di Kong Xuanzong? Apakah kamu mengerti? Pemuda berjubah kuning itu berteriak, dan cahaya menyeramkan melintas di matanya. Dia berkata, kamu bisa tidak tahu berterima kasih. Jika kamu berani memberitahu yang lebih tua, kamu bisa melakukannya. Tapi nanti, kamu harus lebih berhati-hati di Xuanzong yang kosong. Kapan akan ditinggalkan, jangan salahkan aku karena mengingatkanmu dulu. Ancaman. Ancaman buah merah. Ketakutan melintas di mata beberapa orang. Mereka pendatang baru. Mereka tidak akrab dengan tempat hidup mereka. Mereka tidak bisa bersaing dengan murid-murid lama ini. Jika pihak lain mengejar mereka, mereka tidak tahan. Serahkan dengan cepat. Jika ada yang tidak, aku berjanji kamu tidak akan tinggal di Kong Xuanzong. Pemuda berjubah kuning mengancam. Nuoda Kong Xuanzong, aku tidak percaya tidak ada yang peduli. Aku akan pergi ke tetua Huokuan dan membiarkan dia memimpin keadilan. Seorang pemuda kekar meraung, berbalik dan pergi. Mencari kematian. Pemuda berjubah kuning minum dengan dingin, dan tubuhnya berkelebat, dan dia bergegas ke pemuda kekar itu. Telapak tangannya seperti pisau, dan telapak tangannya dibelah ke arah pemuda kekar. Angin telapak tangan menderu dan momentumnya luar biasa. 5 tingkat keadaan roh virtual. Mata Luming bergerak. Kultivasi pemuda berjubah kuning adalah 5 tingkat keadaan roh virtual. Pemuda kekar itu berbalik untuk minum dan memukul. Namun, kultivasi pemuda kekar hanya 3 tingkat keadaan roh virtual, yang jauh dari pemuda berjubah kuning. Tinju dan telapak tangan bersilangan. Pemuda kekar memuntahkan darah, dan lengannya patah. Dia terbang 100 meter, jatuh ke tanah dan batuk darah. Jika ada yang tidak mengikuti, ini adalah akhirnya. Mata pemuda berjubah kuning suram, dan mereka memindai Luming dan yang lainnya.
Lu Ming terlihat tenang. Tapi bagi kita semua, mereka tidak terlihat bagus. Sombong, terlalu sombong. Terlebih lagi, kultivasi pemuda berjubah kuning sangat mendalam, dengan 5 tingkat kondisi roh kosong. Tak satu pun dari mereka telah melampaui prestasi tersebut. 13 sekolah Qin dan Tian direkrut setiap 1000 tahun sekali. Karena itu, mereka tidak terlalu tua. Banyak waktu pelatihan mereka tidak lebih dari 1000 tahun. Bahkan jika lebih lama, itu tidak lebih dari 2000 tahun, dan pencapaian mereka tidak akan terlalu tinggi. Di antara kelompok orang Lu Ming, tingkat kultivasi tertinggi juga merupakan 5 tingkat keadaan roh virtual, yang setara dengan pemuda berjubah kuning. Namun, pemuda berjubah kuning telah bergabung dengan Xuanzong yang kosong untuk waktu yang lama, dan mereka pasti telah berlatih keterampilan sihir yang tidak lengkap, dan panasnya pasti tidak dangkal. Oleh karena itu, bahkan 5 tingkat keadaan roh virtual sebagian besar bukan lawan dari pemuda berjubah kuning, dan mereka tidak berani memulai. Lagi pula, karakter seperti Ginseng dan Huya terlalu sedikit. Ketika mereka masih muda, prestasi mereka telah mencapai tingkat semangat maya. Di beberapa halaman lain di sekitarnya, ada juga beberapa murid lama yang mengeksplorasi kesadaran spiritual untuk diamati. Huang Wu, ini benar-benar pengganggu. Dia mulai dengan murid baru lagi. Bagaimana caranya? Siapa yang menyuruhnya memiliki kakak laki-laki, keras di belakang panggung, dan orang lain menginginkan wajah, tetapi dia tidak menginginkan wajah, dia tidak menginginkan wajah. Ya, aku hanya bisa menyalahkan nasib buruk para murid baru ini. Aku membayar 10.000 yuan senjing untuk membeli keamanan. 1000 tahun yang lalu, aku juga membayar 10.000 yuan. Beberapa murid tua di sekitarnya berkomunikasi secara rahasia. Serahkan dengan cepat, aku tidak punya banyak waktu untuk dihabiskan bersamamu. Huang Wu, seorang pemuda berjubah kuning, menatap Lu Ming dan mereka dengan tatapan dingin di matanya. Serahkan, aku akan melakukannya. Akhirnya, seseorang goyah dan mengeluarkan 10.000 keping kristal suci dan memberikannya kepada Huang Wu. Aku akan melakukan hal yang sama. Aku akan melakukannya. Secara terus-menerus, banyak orang maju dan menyerahkan 10.000 dewa kristal. Orang-orang di atap harus menundukkan kepala saat membelanjakan uang untuk menghilangkan bencana. Nak, giliranmu. Huang Wu di tepi seorang pemuda, mata dingin menyapu Lu Ming. Maaf, aku tidak punya kristal. Lu Ming merentangkan tangannya sesuka hati, dan kemudian dia memikirkan tentang rumah sakit lain. Nak, berhenti. Huang Wu minum dingin. Tapi Lu Ming sepertinya tidak mendengarnya dan melanjutkan. Aku menyuruhmu berhenti, apakah kamu tuli? Huang Wu banyak minum. Tentu saja aku tidak tuli. Saat dia berjalan, Lu Ming melihat kembali ke arah Huang Wu dan berkata, tetapi jika kamu menyuruhku berhenti, berhentilah. Kamu pikir kamu ini siapa? Huang Wu tertegun. Lu Ming, beraninya kau berbicara dengannya seperti itu. Beraninya pemula baru berani berbicara dengannya seperti ini. Bukan hanya dia, tetapi juga para murid tua di sekitarnya sangat terkejut. Bocah ini benar-benar bodoh. Aku khawatir Huang Wu akan berakhir buruk jika dia berani mengatakannya. Sulit untuk mengatakan, berani mengabaikan Huang Wu seperti ini. Apakah dia Tian Jiao dari suatu kekuatan besar? Tidak baik untuk mengatakannya. Bukan tidak mungkin murid-murid lama itu bergerak. Selain beberapa ras yang sangat mengerikan, ada juga 13 sekte Qin dan Tian, serta beberapa ras dan kekuatan yang kuat. Pasukan etnis ini juga akan memilih Tian Jiao muda untuk bergabung dengan 13 sekte Qin Tian. Seperti orang harimau, memang begitu. Jika itu berasal dari ras yang kuat, itu juga normal untuk memiliki kepercayaan diri seperti itu. Huang Wu sedikit leng, jelas juga memikirkan hal ini. Di matanya, dia terus-menerus melontarkan ujung yang tajam, melirik Lu Ming dan berkata, Nak, kamu punya benih, dari mana kamu berasal? Dari Star River. Sungai Bintang Kerusuhan. Lu Ming berkata dengan ringan. Apa? Star River of Riot, Star River of Reruntuhan. Beberapa murid lama, serta Huang Wu, tertegun. Apakah dia benar-benar dari kerusuhan Star River? Huang Wu meminta murid baru lainnya untuk mengkonfirmasi. Ya, dia memang datang untuk membuat kerusuhan di Sungai Bintang. Murid baru itu mengangguk. Huang Wu segera menurunkan hatinya. Bocah itu, sudah berakhir. Dia dari Star River yang rusuh. Dia sangat sombong. Dia benar-benar. Beberapa murid lamanya menggelengkan kepalanya. Menurut pendapat mereka, merupakan keajaiban bahwa seseorang yang hanya membuat kerusuhan di Xinghe dapat bergabung dengan Xuanzong, dan berani menjadi begitu sombong. Seperti yang diharapkan, mereka picik. Beberapa murid lama berkata secara rahasia. Namun, mata Huang Wu meledak dengan pembunuhan dingin. Nak, berlutut dan minta maaf atas kalimat itu, lalu serahkan 100.000 keping kristal suci. Masalah ini dapat diselesaikan seperti ini.
Jika tidak, aku akan mematahkan anggota tubuhmu dan membuatmu membayar harganya. Huang Wu ganas. Bodoh. Luming berbicara dengan lemah, berbalik untuk terus melangkah. Kamu ingin mati. Huang Wu sangat marah. Tubuhnya seperti elang. Dia menerkam Luming. Telapak tangannya seperti pisau. Dia memotong Luming. Sua. Luming memegang telapak tangannya dengan sia-sia. Kekuatannya memadatkan senjata panjang dan menyapunya. Terima kasih sudah subscribe Penatua.